KUHP ini menjadi salah satu legasinya Pak Prabowo. Ya. Makanya harus tadi berkelas. Ya. Berkelas. Ya kan? Gitu. KUHP ini tetap kita kawal dan mudah-mudahan di waktu yang kita masih punya 6 bulan, setengah tahun. Bahkan bisa lebih, Bang. Ya, kita bisa dalami lagi dan saya berharap yang tertarik dengan usulan tadi Bang Ferry tadi. Usulan-usulan itu kalau memang ditolak dijawab. Jadi memang ada satu argumentasi yang bisa orang paham gitu ya. Dan saya pikir masyarakat Indonesia, ya kita semuanya membutuhkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang harusnya jauh lebih baik dibandingkan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Sepakat sekali harus menjadi karya agung dari generasi hari ini supaya penegakan hukum di masa depan di Indonesia itu semakin berkualitas. Akan bangsa ini kepada adik-adik di bawah kita gitu loh. Tapi kita harus wariskan sesuatu yang tetap bernilai sehingga ada kekaguman dari generasi mendatang kepada kita. Saya mengusulkan rewriting KUHP ini. Cari satu orang maestro hukum pidana, khusus hukum acara pidana. Dia yang akan menuliskan sangat baik, pertanggungjawaban keilmuannya, lalu kemudian setelah jadi baru diuji. Dari Grand Studio, Unpacking Indonesia Pejaten Raya Jakarta, inilah Majelis Antitesis. Majelis Antitesis malam ini akan membahas tema RUU KUHP dan pelemahan peran KPK. Bersama kami telah hadir beberapa narasumber. Pertama, Kisman Latumakulita, wartawan senior. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Rifai Kusuma Negara, kuasa hukum Jokowi. Selamat malam. Masih. Pitra Romadoni, Presiden Petisi Ahli. Ferry Amsari, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Dan Arif Maulana, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI. Selamat malam. Salam. Dan inilah Presiden Majelis Antitesis, Zulfan Linda. Assalamualaikum. Sebentar presiden, sebentar direktur. Suka-suka hati orang ini terakhir jadi presdir. Ah. Udah, langsung. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton antitesis, Majelis Antitesis Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kita hari ini sesuai dengan janji kemarin bahwa kita akan membahas soal RUU KUHP dan pelemahan peran KPK. Ya, kita bilang lemah, dia nangkap terus. Itu dia. Tapi itu kan dari sisi tindakan, tapi dari sisi hukumnya ya mungkin akan ada ditinjau. Tapi kita bicara RUU KUHP dulu. Ya. Nah, ini kan kayak seperti sepi ya. Tidak muncul di permukaan, tidak banyak dibahas. Dan terus terang aja di media sosial juga tidak terlalu rame. Beda sama undang-undang TNI, TNI. Itu agak rame tuh. Ini kenapa agak sepi gitu loh. Artinya tidak banyak dibahas oleh publik, padahal ini penting sekali. Kita ini memang soal KUHP ini, kalau kita belum terhukum, ya kita remehkan. Tapi nanti begitu kena, kenapa begini, kenapa begitu. Nah padahal waktu dalam persiapan atau rancangan undang-undang ini harus ada pembahasan, harus dikritisi. Gitu. Nah, jadi saya mungkin mulai dari Arif Maulana dulu, dari YLBHI, yang mungkin terus-menerus ya, maraton mengikuti perkembangan pembahasan ini. Silakan Bung Arif.
Baik Bang Zulfan, terima kasih sebelumnya. Jadi pertanyaan penting saya pikir yang disampaikan Bang Zulfan di awal sesi ini bahwa kenapa KUHP itu agaknya kurang jadi diskursus publik ya. Padahal kalau kita perhatikan hari ini, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini sedang dikebut oleh DPR dan juga pemerintah. Nah, jadi memang betul Bang, kalau kita belum jadi tersangka, kalau belum jadi terdakwa atau bahkan kemudian menjalani proses hukum, kita nggak paham apa yang dimaksud dengan RKUHP ini. RKUHP ini satu aturan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum tapi jarang didiskusikan, jarang diperdebatkan. Bahkan kalau kita lihat dari sisi usianya sudah 44 tahun karena berlaku sejak 1981 ya. Dan KUHP ini biasa kita sebut KUHP karena kepanjangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini adalah aturan main bagi penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai dengan sipir ya, lembaga pemasyarakatan untuk kemudian bekerja menegakkan hukum. Mulai dari awal, proses awal penyelidikan sampai nanti kemudian hakim memutus sampai kemudian ada eksekusi. Nah, bukan hanya mengatur soal itu ya, aturan main, batasannya, tapi juga sebetulnya menjamin hak-hak orang yang kemudian berhadapan dengan hukum ketika dia menjadi seorang tersangka, terdakwa, terpidana. Dia boleh ngapain sih sebagai tersangka? Boleh nggak membela diri? Pra-peradilan boleh nggak? Ya kan? Boleh tidak kemudian mempersoalkan penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang-barangnya dan lain sebagainya. Termasuk yang tidak kalah penting, Bang. Itu soal hak orang menjadi korban ketika dia melaporkan kasusnya ke penegak hukum. Itu bagaimana? Apakah kemudian laporannya boleh tidak ditindaklanjuti oleh polisi tanpa kejelasan? Apakah harus kemudian ditindaklanjuti? Apakah bahkan boleh ditolak begitu ya oleh kepolisian? Nah, juga soal haknya bagi orang yang kemudian menjadi saksi. Nah, ini orang kalau belum mengalami terlibat ya, atau mungkin bukan mengalami secara langsung tapi keluarganya juga menjadi bagian dari terlibat dalam kasus hukum, mungkin orang nggak memperdebatkan. Tetapi sekali lagi ini aturan main yang sangat penting sekali. Dan masa depan penegakan hukum di Indonesia, kita sekarang banyak mendengar bahwa ya penegakan hukum ini semakin diskriminatif, tajam ke bawah, tapi kemudian tumpul ke atas. Dan kita bisa menyaksikan banyak praktek-praktek ketidakadilan. Kalau amandemen sama abolisi itu tumpul ke di mana tajam? Nah, ini soal amnesti abolisi yang kita bahas kemarin, Bang. Ini kan soal pengampunan ya. Nah, ya, yang itu undang-undangnya belum ada pembaharuan. Terakhir tahun 54, ya kan? Itu pun diubah oleh konstitusi mekanismenya dan tidak ada aturan turunannya. Bagus sebetulnya kalau mau dimasukkan juga di dalam KUHP begitu ya. Mesti ada, karena di KUHP juga ada. Ya, penghentian penuntutan itu bisa dilakukan ketika ada amnesti ya dari presiden. Begitu itu ada di KUHP baru. Mestinya di KUHP juga menyenggol soal aturan itu. Nah, yang kita tahu selama ini mungkin masyarakat supaya kemudian juga sebetulnya saya yakin masyarakat paham, Bang. Karena selama ini masyarakat banyak lapor ke kepolisian, tapi kemudian laporannya tidak diproses atau kemudian gantung atau bahkan ya LBH punya banyak pengalaman, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan aparat penegak hukum yang kita laporkan itu seringkali ditolak, Bang. Ya, kasus Kanjuruhan itu ada laporan ulang dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, karena korbannya mayoritas anak, gitu ya, di bawah umur gitu ya, tapi kemudian ditolak oleh kepolisian. Kasus pembunuhan masyarakat adat di Kanjuruhan, ya itu juga ditolak. Apakah boleh? Harusnya tidak. Harusnya diterima dulu, diproses. Kalau memang tidak ada bukti, boleh SP3. Nah, itu contoh. Atau kasus-kasus yang lain yang selama ini masyarakat itu mungkin melek ketika melihat kasusnya. Kasus Sambo, ya, di mana seorang perwira polisi, Kabid Propam lagi di Mabes begitu ya,
kemudian melakukan pembunuhan, ya. Tapi kemudian ada rekayasa peristiwa, ya, diubah peristiwanya jadi tembak-tembakan. Kemudian ada penghilangan alat bukti, obstruction of justice, yang kemudian korbannya justru menjadi seolah-olah pelaku kekerasan seksual. Diputerbalikan. Itu contoh bagaimana proses penegakan hukum itu ternyata bisa diintervensi. Nah, itu diatur di KUHP. Terakhir kan bukan itu lagi kan. Bukan itu lagi. Nah, Ada banyak kasus yang lain. Misalkan, ya, kasus-kasus yang mungkin masyarakat awam langsung melek gitu ya. Yang ini terakhir ada putusan terkait dengan penembakan pelajar di Semarang, ya, oleh seorang polisi gitu ya. Itu bagaimana prosesnya? Dia bisa korban yang tidak bersalah tiba-tiba dituduh sebagai pelaku tawuran, atau mungkin di Padang juga begitu, ya. Ada seorang pelajar sedang nonton bola, kemudian dituduh tawuran. Ada 18 orang, 1 meninggal, sisanya disiksa. Boleh nggak dalam proses penangkapan, kemudian proses penyelidikan dilakukan, disiksa supaya mengaku, dan itu digunakan sebagai alat bukti? Apakah itu bagian dari pasal 184 KUHP hari ini, ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 81? Ya, apakah diperbolehkan? Itu diatur semuanya di dalam KUHP, ya, termasuk bagaimana nantinya misalkan, ya, kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat ketika misalkan teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh sedang kemudian aksi, atau hari ini, ya, banyak kemudian kejadian sedang advokasi isu-isu krusial Undang-Undang TNI dan lain sebagainya. Nah, itu mahasiswa, buruh, atau mungkin teman-teman masyarakat sipil tiba-tiba disadap, ya. Terus kemudian ada upaya-upaya melakukan pemanggilan seperti pemeriksaan, tapi bentuknya klarifikasi oleh aparat kepolisian. Nah, argumentasinya, alasannya proses penyelidikan. Itu boleh nggak di dalam? saya mau tanya begini, apa Ini sih nggak yang boleh. paling bermasalah di RUU KUHP ini kan? Apa sih? Kan LBH pasti udah mengkaji itu dari A sampai Z. Pasal-pasal yang ini. Saya pikir ada 2 kalau kemudian kita ingin katakan RKUHP hari ini yang sedang dibahas DPR dan pemerintah secara kebut-kebutan, ugal-ugalan, itu 2 hal. Pertama dari sisi proses, yang kedua dari sisi materi. Dari sisi proses kita melihat bahwa ternyata praktek legislasi yang tidak demokratis, yang kebut-kebutan begitu, ya Bang, ugal-ugalan, ini tidak berhenti. Terakhir di Undang-Undang TNI, sekarang di RKUHP juga begitu, ya. Jadi terakhir itu DPR RI itu membahas 1.676 pasal hanya dalam waktu 2 hari. Itu pun total hanya puluhan jam saja, dan artinya tanpa perdebatan yang serius, yang mendalam, tidak hati-hati lah, bisa dibilang begitu. Nah, itu gambaran singkatnya, dan meaningful participation itu juga tidak diberikan kepada masyarakat secara luas, hanya terbatas sekali, begitu ya. Nah, ini persoalan prosesnya bermasalah. Kemudian yang kedua, soal substansinya yang bermasalah apa saja, Bang? Mungkin saya terbatas saja. Ini pasal-pasal yang saya kira krusial, dan mungkin nanti ada kaitannya dengan pelemahan KPK, termasuk juga penegakan hukum di sektor yang lain, misalkan hak asasi manusia. Pertama, kita bisa melihat dari ini, Bang. Bagaimana kita tahu bahwa hak atas bantuan hukum itu sangat krusial bagi orang yang berhadapan dengan kasus hukum, terutama tersangka terdakwa. Nanti Bang Rifai bisa menambahkan, Bang Pitra itu juga bisa menambahkan sebagai seorang advokat, ya. Dan hak-hak tersangka, terdakwa, termasuk saksi korban itu akan bisa diperjuangkan ketika dia punya advokat. Itu akan lebih aksesibel, karena dia paham hukum, tahu mekanismenya, dan bisa men-challenge kalau itu tidak didapatkan. Nah, makanya hak atas bantuan hukum itu mestinya menjadi hak yang fundamental yang dijamin di dalam KUHP. Tetapi persoalannya di KUHP, RKUHP hari ini memang ada
seolah-olah luar biasa jaminannya, tapi ada pasal-pasal bermasalah. Misalkan contoh begini, bantuan hukum memang diberikan kepada yang ancamannya itu 5 tahun, 20 tahun sampai pidana mati, termasuk yang di bawah 5 tahun. Tetapi dia harus memohon kepada pejabat di tingkatan pemeriksaan, artinya penyidik, bisa polisi maupun kejaksaan, dengan ketentuan bahwa dia kemudian nantinya advokatnya dipilihkan. Yang memilihkan adalah penyidik. Padahal hak memilih kuasa hukum itu hak yang sangat penting bagi tersangka terdakwa, karena dia akan menaruh kepercayaan pembelaan kepada seorang advokat. Kalau yang memilihkan adalah penyidik, begitu ya, ada konflik kepentingan yang besar. Yang besar kemungkinan ya praktek selama ini kong kali kong dengan advokat yang biasa kita sebut pocket lawyer, informal advocate gitu ya, itu akan terjadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga menarik ini, seolah-olah dijamin, tapi kemudian ada pasal pencabutan hak, pernyataan tidak menggunakan hak atas bantuan hukum, yang kemudian dilegitimasi dan nanti kemudian disepakati dengan kepolisian dan kejaksaan. Itu di RUU masih ada? Itu masih ada, Pak. Nah, itu satu. Dan ini akan melegitimasi praktek selama ini yang terjadi. Kamu nggak usah pakai lawyer. Kalau pakai lawyer, ancaman hukumannya nanti saya tambah. Pasalnya nanti diperberat. Ini akan menghambat proses penegakan hukum. Nah, dan lain sebagainya. Panjang sekali. Ya. Nah, dan itu masih ada. Jadi hak atas bantuan hukum memang sebetulnya tidak dijamin. Ya. Terus kemudian yang kedua. Yang ketiga nih sekarang. Oh iya, yang ketiga ya. Soal ini, Bang. Banyak. Saking banyaknya penyidikan. Nah, karena ini hal-hal teknis yang memang membutuhkan penjelasan dan saya kira akan rumit kalau kita tidak memulai dari bicara kasus ya. Tadi sudah ada di kasusnya, sekarang bicara penyelidikan. Penyelidikan ini akan ditambah kewenangannya. Jadi aparat penegak hukum khususnya kepolisian itu bisa memanggil kita siapapun itu tanpa kemudian ada status bahwa kita itu sebagai saksikah, sebagai tersangkakah. Jadi kita bisa dipanggil kapan saja, bahkan didatangin ke rumahnya. Jadi apakah tidak buat orang gemetaran itu? Ya, itu di proses penyelidikan. Terus yang kedua, di proses penyelidikan mungkin langsung ke penyidikan dulu ya, Bang ya. Jadi di tahap penyidikan itu ada aturan yang memberikan posisi yang sangat istimewa kepada Kepolisian Republik Indonesia. Polisi akan menjadi penyidik utama, ya. Biasanya yang membawahi penyelidik dan penyidik di kementerian lembaga. Dan ini eksesnya kalau diteruskan aturan draftnya, ini kepolisian akan membawahi kejaksaan, membawahi KPK, membawahi Komnas HAM, membawahi penyidik PPNS, misalkan di Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian di Perpajakan, kemudian di beberapa kementerian lembaga yang lain yang juga memiliki fungsi penyidik, misalkan penyidik PPNS. Gitu. Ya, stop dulu Bung Arif. Itu nanti bagiannya Pak Kisman menjelaskan itu. Ya. Tapi sekarang saya tidak dulu karena tadi Fitra dibilang bisa menambahkan, jadi kita kasih Fitra dulu. Ya, baik. Terima kasih Bang Julpan. Saya akan berbicara sesuai dengan kompetensi saya selaku praktisi hukum dan advokat. Ya. Nah, saya melihat RUU KUHP ini yang pertama adanya kecurigaan terhadap advokat, terutama diatur dalam pasal 142, advokat dilarang menyalahgunakan komunikasi dengan klien. Artinya kecurigaan terhadap advokat ini hilangkanlah hal-hal yang memang semestinya Biasanya kencang karena hujan. tes. Ini kan udah ada mic-nya. Enggak, kecuali rakyat bersuara. Nggak bisa. Ini kan rakyat Julpan. Jadi itu tadi saya bilang, kecurigaan kita terhadap advokat ini janganlah terlalu
sentimen juga terhadap advokat. Karena apa? Karena saya lihat di dalam pasal 142 ayat 3-nya itu advokat dilarang memberikan pendapat di luar pengadilan terhadap perkara yang ia dampingi. Bayangin aja Bang Julpan, kita seorang advokat kan selain kita sebagai pembela masyarakat, ya kan, kita membela kepentingan hukum klien. Ya. Kalau kita nggak bisa menjelaskan duduk masalah klien kita kepada masyarakat, kita mempertanggungjawabkan ini selain kepada masyarakat, kepada klien juga. Bagaimana kalau memang suatu kasus itu tidak dikawal oleh masyarakat? Masyarakat juga harus tahu persoalan ini kan gitu. Nah makanya saya bilang ini kemarin saya lihat sudah di take down ya oleh DPR RI. Tapi itu sudah di take down. Iya udah di take down pasal 142 tadi. Tinggal kita tidak melihat perbaikan ataupun draft terbaru daripada RUU KUHP ini apakah memang masih melemahkan advokat atau tidak. Bukan hanya KPK kan gitu. Iya. Saya harus bersuara karena saya sebagai posisinya advokat. Iya, iya. Nah, terus satu lagi, ini kadang kita sebagai advokat miris juga ketika mendampingi klien di level kasus-kasus korupsi seperti di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita itu nggak bisa dampingi kadang-kadang. Jadi kan apa gunanya kita sebagai kuasa kalau klien kita itu nggak bisa suruh tunggu di luar karena masih saksi kan gitu. Harus tersangka dulu, Itu juga jeblos dalil- dulu dia ke penjara baru. Bang Julpan, itu juga dalilnya makanya masih perlu nggak KPK ini kita teruskan? Nah, Karena itu dia kan. nggak mau patuh kepada KUHP. Iya, harus fair dong. Jadi sop di KPK ini. KPK sendiri melanggar hukum gitu loh. Artinya kan kita juga harus berbicara keadilan juga dari perspektif caturwangsa penegak hukum. Nah, ini jangan juga KPK merasa paling hebat juga tapi advokat kita mau dampingi, belum jadi tersangka, masih saksi, kan gitu. Padahal Gimana undang-undang membolehkan. ya sesuai dengan undang-undang advokat kita berhak untuk mendampingi klien. Bukan hanya di KUHP saja, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jelas fungsi-fungsi dan tugas daripada advokat tadi. Makanya saya minta agar Komisi 3 DPR RI dan pemerintah perhatikan ini advokat jangan jadikan sebagai anak tiri di dalam penegakan hukum kita. Ya, kita ini Bang Julpan mohon maaf Bang, kita membela masyarakat itu kadang nggak dibayar apa-apa Bang. Kita yang keluar duit pro bono. Mati masuk Ada yang surga. prodeo. Mati masuk surga itu. Iya kan? Kecuali kalau pembela pagar Bahkan laut. kita pernah diancam pakai parang ketika lagi memberikan advokasi ke sengketa tanah dan lain-lain, dibenturkan dengan preman-preman. Coba bayangin perlindungan kepada advokat inilah seharusnya yang dipikirkan oleh pemerintah karena kita ini tidak digaji negara. Ya. Kita Dan sipil. itu kalau kita bicara kita ini sebagai negara hukum. Iya, Ya kan gitu. artinya jangan diskriminasi hak terhadap advokat. Karena bagaimanapun ceritanya, kita lahir seorang advokat dan untuk memberikan advokasi kepada masyarakat. Nah, kasus-kasus yang pernah terjadi, terkadang seperti yang saya bilang tadi, pada waktu pemeriksaan di tahap saksi, kadang kita ini nggak bisa masuk aksesnya ke sana. Jangankan hasil pemeriksaan di KPK, kita mau mengunjungi klien aja kadang ke ke lapas, nggak bisa. Iya. Disuruh ngikutin jam mereka. Tunggu dulu, kita ini kan nggak bisa disamakan dengan apa gunanya kita sebagai penegak hukum, ya kan? Kita kuliah tinggi-tinggi dari S1 sampai S3, terus kita seperti apa namanya itu ngikut apa yang diminta oleh teman-teman di lapas ataupun contohnya seperti halnya jam besuk dan lain-lain kan nggak bisa, kita kan juga banyak yang mau kita bela juga. Iya. Jadi kalau kita menunggu jamnya udah terganggu lagi yang lain. Nah makanya advokat hari ini dianaktirikan ya karena memang terlalu apa namanya saya bilang ya, terlalu dicurigai. Advokat ini kalau kuat apalagi kalau bersatu, ini bakal bahaya kan gitu. Makanya saran saya, Makanya itu apa tadi? Ada 3 tuh tadi apa organisasi advokatnya. bukan 3, Banyak Sekarang 47. 47. Saya dapat kabar terakhir 48 tambah 1 lagi. Saya nambah sedikit tadi. Iya, iya. Bukan hanya kemudian dianaktirikan, didiskriminasi. Padahal di Undang-Undang Advokat kita itu penegak hukum. Penegak hukum. Tapi kemudian bahkan prakteknya banyak kasus kriminalisasi terhadap advokat. Terakhir kami di YLBH itu 2015
lawyer kami 2 karena membela buruh dan mahasiswa yang aksi menolak PP pengupahan Di Monas. itu dikriminalisasi padahal mereka menjadi korban kekerasan. Tapi justru kemudian diadili di pengadilan. Di Padang dilaporkan Ya, di Padang oleh hari hakim, ini ya. 2 pimpinan LBH di Padang di bawah LBH di ini ya dalam bendera, Makanya saya ya, bilang penggabungan Bang hukum Julpan, dikriminalisasi. kemarin ada salah satu mantan anggota DPR RI ya kan. Ketika dia sudah nggak menjabat lagi sebagai DPR RI, saya nggak sebut namanya, pada waktu bimbingan teknis calon presiden ya Pilpres kemarin di Mahkamah Konstitusi, BIMTEKnya MK. Jadi dia bilang, saya tanya, kamu nggak DPR lagi sama itu? Enggak bang. Sekarang kerjamu apa? Kembali sebagai advokat bang. Lalu kemarin anak tirikan advokat, nggak suarakan advokat di DPR. Sekarang lu minta-minta perkara, saya bilang gitu kan. Artinya apa? Selagi kita menjabat di DPR RI, ingat basicmu itu apa, ya kan? Suarakan advokat dan perjuangkan hak-hak advokat di situ. Iya. Bagaimanapun banyak loh advokat DPR RI ini yang masih nonaktif. Jadi nggak selamanya mereka jadi anggota DPR. Itu yang saya bilang Bang Julpan. Ketika mereka selesai berkarir di DPR RI, mereka akan kembali ke dunia advokat dan mereka akan merasakan apa yang dibentuknya sendiri, apa yang Jadi dibuatnya gini, sendiri gitu. Ini kan problem sudah agak sedikit jelas ya. Dalam konteks RUU KUHAP ini, Ya. harapannya kepada Presiden Prabowo apa? Yang pertama harapannya kepada Presiden dalam Pak Prabowo Subianto, dibuatlah kesetaraan di antara caturwangsa penegak hukum ini, ya. Artinya jangan ini advokat ini paling bawah semuanya, ya. Jadi nggak sejajar. Kita ini kan 4 pilar penegak hukum, ya. Jaksa, polisi, ya, hakim, ya, dan advokat. Seharusnya jangan ada merasa yang paling kuat di sini. Suku guru ya. Satu ini kita juga nggak terlalu mau nggak usil juga. Hakim harus begini-begini enggak. Tinggal lagi disetarakan saja kewenangan masing-masing. Jangan juga advokat ini hanya dibuat sebagai pelengkap saja dalam dunia hukum kita. Seperti itu Bang Oke. Yulpan. Saya ke Bung Rifai dulu ya. Rifai Kusuma Negara. Siap, Abang. Kusuma kuasa hukum juga ya. Berarti dari Secara keraton kebetulan, secara ya. kebetulan. Semua negara dari keraton kerajaan ya. Dekat lah itu dengan tempat rumahnya Prabowo itu apa? Kertanegara. Yang penting ada negara-negaranya lah. Negara-negara. Soalnya Roy Suryo juga ada Kanjeng Raden Tumenggungnya. Iya ya. Banyak sekarang itu. Katanya bisa beli juga gitu. bisa. Nah, jadi setelah mendengar tadi penjelasan ya kan, kok kita miris juga melihat situasi penegakan hukum seperti ini. Siap. Ya. Terutama kawan-kawan pengacara ini tidak diberi kebebasan untuk melakukan Advokasi ya. advokasi, mengantisipasi, apalagi tidak boleh menjelaskan kasus ini pendapat di luar Pengadilan. pengadilan. Ini kan wah kacau sekali ini kan. Parah. Gimana Bung Rifai? Oke, jadi secara kebetulan, Bang, izin sekalipun di sini saya tercatat sebagai salah satu kuasa Pak Jokowi, tapi saya pakai baju Ikadin karena memang mungkin Bang Haris tahu Ikadin sendiri adalah organisasi yang cukup mendesak terkait proses legislasi ini. Kami ikut prosesnya cukup panjang, bahkan saya pribadi terlibat dari 11 tahun lalu zamannya Andi Hamzah, yang dulu juga gagal gara-gara ada peluit dari KPK. Kebetulan saya hari ini jadi sekjen, dapat amanah jadi sekjen, dan kami mengawal ini di DPR. Kemarin juga sudah 2 kali kami ke DPR. Nah, terkait apa yang diresahkan oleh Bang Pita, sebenarnya kita harus perlu luruskan juga, Bang. Teman-teman Komisi 3 yang mayoritas juga ada advokat, termasuk Bang Habib, sudah mengakomodir itu. Ya. Jadi sudah masuk di draft terakhir, kita lihat, Bang Haris juga lihat ya. Ya. Imunitas advokat sudah masuk, dicopas dari undang-undang advokat. Jadi bukan kita nggak ngomong kekebalan, tapi perlindungan profesi advokat sudah masuk ya. Terus advokat juga bisa menyatakan keberatan dalam penyidikan. Kalau dulu hanya mendampingi, sekarang ada keberatan, dan bahkan keberatannya wajib dicatat dalam BAP. Ya. Jadi sudah banyaklah penguatan-penguatan. Sekalipun belum maksimal. Ada 2 hal yang masih kami dorong, yaitu pertama, proses persidangan ini masih tidak fair gitu ya. Kalau kita lihat di pasal 2 kan
spirit KUHP ini adalah berimbangnya, Check and balances. check and balances. Tapi kalau dilihat dalam arena persidangan, Belum. dalam dunia praktek hari ini Bang, kalau sidang pidana, itu hampir 5/6 persidangan dikuasai jaksa. 3-0 ya. Kami 1/6. Hanya boleh 2 kali mengajukan saksi added charge. Ya. Sementara semuanya dikuasai oleh jaksa. Bagaimana mau berimbang? Bukti juga nggak ada. Kedua, kalau ditanya, boleh teman-teman advokat tahu, selama ini kita bingung bukti surat itu diajukannya di mana? Nggak ada. Nggak pernah ada. Sehingga kalau diajukan tergantung persepsi hakim. Ada hakim yang bilang, lampirkan dalam pledoi. Ya udah terlambat. Karena kita harap bukti surat ini kan menjadi pertimbangan pada saat membuat penuntutan jaksa. Dan jaksa dalam membuat tuntutan harus melihat semua fakta di sidang nih. Termasuk bukti surat yang diajukan penasihat hukum. Cuma karena tidak ada panduannya selama ini kelemahan KUHP 81 nih ya. Ya. Sehingga itu sesuai selera hakim. Hakim ada yang bilang, sudah di pledoi saja. Setelah kami keberatan, baru ya sudah. Bisa di saat awal. Nah, justru di sini di draft ini belum terjawab. Ya. Di mana sebaiknya bukti surat itu diajukan? Apakah selesai putusan sela? Ya, karena kan di dalam pidana juga ada kewajiban setiap bukti surat harus dikonfirmasi pada saksi. Juga ada aturan main seperti itu. Ini belum diatur. Ya, jadi termasuk bagaimana nih dengan keseluruhan acara persidangan? Berapa persen di kami, berapa persen di jaksa? Sekalipun kami mengerti jaksa harus diberi kesempatan mungkin yang diutamakan atau didahulukan ya. Tapi keseimbangannya di mana belum diatur. Kedua, terkait pocket lawyer yang dikhawatirkan Bang Arief, saya juga kami khawatir nih dari Kadin ya. Karena seolah-olah sih di KUHP sekarang ini dibuka peran pendampingan, penguatan advokat seolah ada. Tapi kalau ini dalam praktek disalahgunakan, dan selama ini disalahgunakan loh ya. Banyak akhirnya hadir lawyer, tapi lawyer ini kaki tangannya penyidik ya. Banyak Bang kejadian OTT narkoba malam jam 10-11 malam, orang yang dibawa ke Polres, tahu-tahu muncul lawyer. Lawyernya yang bawa polisi. Dan akhirnya lawyernya apa? Jadi alat negosiasi Bang. Seolah-olah itu lawyer fee, padahal itu untuk gratifikasi gitu. Nah, ini kami kan sedih sebagai organisasi profesi, kok advokat dibegitukan. Nah, kami punya ide Bang. Salah satunya adalah ide kami, format surat panggilan itu jangan hanya di bagian bawah agar membawa dokumen. Gitu ya. Ditambahkan, setiap terperiksa berhak didampingi advokat. Ya. Dan ikut menghadiri pemeriksaan. Ya. Lalu bisa diakses melalui misalnya BPHN. Ya, di situ ada di setiap panggilan. Jadi orang itu pas dapat panggilan, paling tidak dia sudah punya waktu yang cukup untuk cari advokat. Kan bisa panggilan diterima 3 hari sebelum nih. Di bawah lihat setiap terperiksa bisa didampingi advokat dan agar menghadirkannya pada saat pemeriksaan. Salah satunya bisa menghubungi BPN yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dia bisa mengakses 3 hari sebelumnya. Atau kalau memang dia mau cari, dia bisa ke law firm. Selama ini di panggilan tidak ada. Ujuk-ujuk pas mulai pemeriksaan, pertanyaan ketiga, apakah Anda ingin didampingi? Dia baru tahu ada hak pendampingan gitu kan. Sementara saat itu kalau dibilang, saya mau cari advokat dulu, saya hentikan pemeriksaan, nggak mungkin juga gitu kan. Nah sehingga dalam kaitan ini kami mengusulkan, kalau betul-betul ingin membuka akses to justice ya, pendampingan hukum, format panggilan itu dirubah ya. Agar setiap orang terperiksa nanti punya kesempatan untuk mencari advokatnya dulu, entar melalui BPHN, jangan pada saat di BAP gitu. Jadi ini kayak hanya performa aja Bang. Iya. Apakah Anda ingin didampingi? Oh ya saya baru tahu saya punya didampingi, mau cari advokat nggak bisa. Jadi ini dua hal yang terkait dengan penguatan advokat jadi yang masih perlu diperjuangkan ya. Selain sebenarnya masih banyak lagi Bang usulan kami. Kami mengikuti cukup banyak. Contoh Bang, ini buat masyarakat nih. Banyak sekali sekarang korban kejahatan itu justru akhirnya sekalipun pelakunya tertangkap, tapi dia tetap harus menderita. Harus? Menderita Bang. Seorang guru SD kecurian motor, betul pencurinya ketangkap. Tapi setelah tertangkap, apakah motor bisa dipegang? Nggak bisa Bang. Nggak kembali. Dia harus nunggu 4 bulan sidang selesai. Sementara motornya diparkir di Polda, kehujanan, keanginan, akhirnya rusak. Iya. Nah kami mengusulkan, dalam konteks seperti ini, maka pinjam pakai itu merupakan kewajiban. Jadi setiap korban, ya pada saat disita langsung dipinjam pakaikan, modelnya kayak fidusia. Kenapa? Ya agar dia jangan sampai gara-gara nunggu 4 bulan dia harus pakai angkot ngajar sekolah. Iya. Sementara motornya pun rusak. Dan mohon maaf Bang, hakim juga gak pernah tertarik kok. Mana motornya gitu kan, seolah-olah kan ini disita untuk diperlihatkan pada hakim. Padahal hakim tidak pernah lihat. Jadi apa yang terjadi selama ini wasting buat semuanya. Buat polisi halaman parkirnya penuh untuk ngisiin motor-motor nggak jelas. Buat korban apalagi gitu ya. Sehingga kami usulkan terjadi automatically. Setiap penyitaan dari korban untuk misalnya pencurian langsung dipinjam pakaikan. Kedua, kami usulkan lagi misalnya, kenapa nggak penyidikan itu dibatasi dengan tengah waktu 2 tahun? Apa?
Penyidikan dibatasi tenggang waktu 2 tahun, Bang. Ya. Tipikor sudah mengakomodir itu. 2 tahun harus selesai. Kenapa nggak dicoba di perkara umum seperti itu? Agar ada kepastian. Sekarang sering bisa seperti ini kejadian. Perkara disidik tanpa kejelasan, ya, sampai sempat naik tersangka, dilimpahkan ke jaksa, tidak diterima jaksa, tapi dihentikan juga tidak bisa. Karena dalam tanda kutip tidak ada uang menyannya. Ya. Akhirnya seumur hidup statusnya tersangka. Sampai tahu-tahu dia meninggal gitu ya. Tapi kalau kita bikin 2 tahun tidak ada kejelasan, dia drop. Menurut saya dia baik. Kedua juga misalnya dalam sengketa tanah. Sering juga perkara tanah tidak bisa naik ke sidang. Tapi kalau disita terus, ya 5 tahun tersita terus. Jadi alat bergening. Nah, termasuk dengan penyidik itu sebenarnya seneng, Bang. Saya pernah diskusi sama penyidik. Bang, ini 1 unit misalnya di Polda ada berapa perkara? Ya ada sekitar 300 perkara. Wah, banyak segini unit. Ya itu perkara lama masih terus ada di sini. Kalau diberlakukan paling tidak teman-teman penyidik juga berkurang perkaranya. Ya. Karena sangat banyak juga perkara itu mungkin dihentikan karena memang tidak cukup unsur. Tapi selama ini jadi PR, nanti tahun depan si pelapor punya kenalan jenderal, datang periksa lagi, paparan lagi. Jalan 2 bulan macet, karena memang unsurnya nggak terpenuhi kan. Ntar 2 tahun lagi diperiksa lagi, punya backingan. Akhirnya capek penyidik juga. Nah kenapa kita nggak coba berani, sudah deh 2 tahun. Kalau belum berani 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun. Ada kepastian. Ada kepastian. Jadi jangan sampai orang status tersangka cukup lama gitu ya. Terus ada lagi misalnya, nah satu lagi yang masih lama, Bang. Pra peradilan itu belum dibuka terhadap pihak ketiga. Ya. Ini belum masuk. Kemarin saya ingatkan juga di DPR. Termasuk dalam perkara tipikor. Jangan sampai, ini kan perkara tipikor ini kalau penghentiannya tidak benar, siapa korban yang bisa menguji kan begitu. Dulu dalam prakteknya, Ikadin juga nih Bang, Ikadin Balikpapan loh, yang pertama kali melahirkan jurisprudensi membatalkan SP3 tipikor. Itu Ikadin Balikpapan. Di tingkat pertama ditolak, di MA dikabulkan. Ya. Dan akhirnya sekarang di dalam di MK diperluas kemarin bisa 3 yang apa? Revisi Undang-Undang KPK. Ya, revisi Undang-Undang KPK. Nah sekarang di sini malah kelupaan, belum masuk ya. Jadi untuk KPK, penghentian penyidikan, perkara lingkungan hidup, termasuk juga sebenarnya di perkara umum Bang. Contoh rumah dikontrak, rumah Bang Ferry dikontrak, tahu-tahu dipakai buat gudang narkoba Bang. Kontraknya resmi loh, notaris gitu ya. Akhirnya dianggap ini menjadi alat tempat terjadi tindak pidana. Disita, dipersulit. Kasihan orang-orang yang memang dikontrak. Ini kan banyak dipinjol-pinjol penipuan pakai sewa-sewa ruko gitu ya. Termasuk juga mobil rental, sewa baik-baik dipakai buat nodong. Kan kasihan ya pihak-pihak ketiga harus dilindungi. Nah, itu belum ada ya terkait itu yang masih kita perjuangkan. Terus kalau mau berani satu Bang, kami usulkan cukup ekstrim. Kami melihat penggunaan senjata api ini bagian dari upaya paksa. Ya. Bukan hanya sekedar menahan, menangkap, menyita. Penggunaan senjata api ini harus dipertanggungjawabkan Bang. Kita setiap hari banyak, ya mohon maaf, banyak yang menjadi korban kan. Saya sih sanksi ya. Ada orang tersangka sudah di Borgol, didampingi 4 orang penyidik, gede-gede gitu ya. Suruh cari BB, ujung-ujung kabur. Mungkin ya, tapi bisa juga mungkin Memang kabur. memang kabur kan gitu ya. Sementara kalau kita bicara negara beradab, negara yang katanya mengamalkan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita nggak ngomong human right lah, dasar negara gitu. Apa masih pantas model penegakan hukum seperti itu? Di satu sisi hakim dilarang menghukum mati, ya. Di sisi lain masih ada praktik-praktik seperti itu yang mau dibiarkan. Dan kalau hari ini ada penembakan-penembakan, mau forumnya kemana Bang? Gugat perdata, wah udah nggak tahu kemana barangnya. Kepidana nggak ada salurannya, mungkin masuk ke pra-peradilan, biar bisa teruji gitu loh. Apa namanya penggunaan senjata api kan banyak sekali ya, kemarin juga ada Kapolres di Sumatera Utara, Sumatera Barat ya. Jadi biar hal seperti ini bisa diuji, tidak boleh ada sebuah kekuasaan atau kewenangan KUHAP yang tidak bisa diuji. Dan mumpung masih ada waktu, kemarin kalau nggak salah DPR masih membuka lagi etape berikutnya sehingga akhir tahun, saya tetap mendesak ini untuk kita dorong agar maksimal. Ya. Ya. Oke. Itu lebih kurang. Oke. Saya ke Bung Kisman. Siap. Tidak perlu dikasih pertanyaan, Komentari. langsung bisa komentari kalau Bung Kisman. Iya, hukum kita ini, Bang Julpan, Ya. sandaran filosofinya itu kan Pancasila. Jadi kita berjuang melawan penjajah, lahirlah filosofi. Filosofi lalu lahirlah ideologi negara kita. Ideologi negara kita turunlah
produk hukum untuk penyelenggaraan tata bernegara. Begitulah kita bernegara. Kalau Bang Julpan cermati 5 sila dalam Pancasila itu, hampir 5-5-nya bicara tentang keadilan. Nah, bagaimana kita menjiwai bernegara kita? Pancasila itu, sila pertama ketuhanan bicara tentang keadilan. Sila kedua bicara tentang keadilan. Sila ketiga, syarat menuju persatuan, bicara tentang keadilan. Nah, bagaimana caranya gitu? Udahlah, kita udah melewati Orde Baru, kita udah melewati. Sekarang saatnya produk hukum kita yang namanya KUHP ini, basisnya adalah ideologi kita Pancasila, keadilan. Aplikasinya di mana? Jangan ada KUHP ini ada celah hukum sedikit pun tentang pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum. Kemanusiaan yang adil yang beradab ya Bang ya. Ruhnya dari KUHP ini harus ruh HAM. Hanya di era Pak Jokowi ini, Pak Prabowo ini, inilah kalau lu banyak bicara Jokowi akibatnya begini. Masih saya. Tokoh HAM diangkat sebagai menteri. Natalius Pigai, aktivis HAM, luar biasa gitu lah. Jadi Pak Prabowo mau mengatakan kepada dunia bahwa di Indonesia inilah pemerintahan dia nih berbasis HAM. Buktinya apa? Tokoh HAM, aktivis 98, tokoh HAM diangkat sebagai menteri HAM. Tapi nggak diajak Bang, bahas KUHP Bang. Itu saya belum tahu. Menteri HAM. Saya belum tahu. Tapi mau saya bilang begini. Ada HAM di KUHP. Itu terserah lah. Tapi apapun bentuknya, semua penyelenggara negara, bahkan bila perlu besok, Bang Julpan, penyidik harus punya basis sertifikasi HAM. Seperti para guru. Dan itu kalau yang punya basis sertifikasi HAM, maka dia punya honor lain lagi. Kayak para guru SD, dia punya sertifikasi sebagai guru, itu per 3 bulan dia dapat 10 juta tambah di luar gaji dia. Nggak usah pakai sertifikat Bang. Langsung aja gajinya dikasih Iya, layak Bang. Nggak bisa. Karena gini Bang, Nggak ini kan problematika keadilan yang Bang bilang ya. Iya. Sertifikat itu menambah beban baru. Saya kan dosen nih Bang, banyak sertifikat yang harus diurus. Nah, naikkan aja gajinya layak. Bayangkan harusnya penyelidik, penyidik, jaksa ya, hakim harus layak semua itu. Supaya dia nggak lihat orang yang tersangkut dengan proses hukum, karena dia marah, hidupnya susah ya, lihat orang masalah, nanti malah terbawa emosi. Hukumannya jadi berat. Kenapa begitu, Mbak Dinda Ferry? Di polisi ini, kita nggak tahu profesionalismenya di mana. Ferry sebentar dipindahin ke narkoba, balik lagi dipindahin ke krimsus, urus ekonomi, balik lagi dipindahin ke pidana umum. Saya nggak tahu ruh profesional atau memang polisi kita ini jago-jago semua. Tapi fakta mengatakan ada kasus kayak model Sambo yang 3 hari publik disuguhkan dengan tembak menembak. Ya. Resmi lagi. Juru bicara Kapolri Ahmad Ramadan kita itu resmi loh. Untung saja ada tantenya Yosua yang 2 orang itu untuk berani buka. Kalau enggak, mungkin sampai hari ini. Nah, yang kayak begini nih, maksudnya kalau verifikasi HAM itu bicara tentang selesai dia secara standar moral. Sehingga dikasih honor lebih. Sehingga mendorong setiap penyidik untuk berprestasi dalam. Kalau tidak, ya kita jadi barbar. Jadi jangan model begitu gitu loh. Itu nanti kita apa ya? Saya melihat gini maksudnya. Saya lihat contoh ya. Penyidik memulai penyelidikan itu harus memberi ruang kepada civil society untuk mengawasi step by step pelaksanaan penyidikannya itu. Karena akuntabilitas itu hanya bisa dicapai kalau ada pengawasan publik dari civil society. Kalau wartawan saja dikriminalisasi karena memelototi penyelidikan, buzzer atau civil society lain, jurnalisme citizen dikriminalisasi oleh penyidik hanya karena memelototi perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ya sudah sama dengan Yahudi itu ya. Ya apa bedanya gitu loh?
Nah, akuntabilitas itu Dinda Ferry hanya bisa tercapai kalau ada keterbukaan. Iya. Bahkan- Saya setuju poin Abang, tapi saya tidak setuju sertifikat. Ya Karena- beda-beda, apalah namanya lah, seperti itulah. Tidak akan dicari formulasinya lah. Tapi harus kita mengarah ke sana gitu loh. Jangan kayak hari ini kayak begini. Ini kita kayak, bayangkan aja tuh, penyidik, orang yang disidik tidak bisa merekam perilaku penyidik apa. Ini harus sudah. Jadi ada akuntabilitas supaya jangan terjadi pelanggaran HAM ketika terjadi penyidik pemeriksaan gitu loh. Ini KPK atas nama Sapsop, dia nggak mau tunduk pada KUHAP. Ini apa? Penegak hukum apa? Bubar aja di KPK. Kalau saya sih bilang bubar aja lah KPK lah. Nggak ada pentingnya tuh kalau kayak begitu. Bagian itu saya tidak setuju. Dia sendiri loh. Kalau dia sendiri memulai dengan melanggar hukum, terus bagaimana menyuruh orang lain mentaati hukum? Udah. Dari mana kita mulai penegakan hukum itu? Dimulai dengan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan saya KPK melanggar hukum, bagaimana gitu? Hukum tidak bisa ditegakkan dengan melanggar hukum, Ferry. Iya betul. Nggak bisa gitu loh. Tapi jangan karena ada tikus lalu rumahnya kita Loh, sabar. fakta hari ini kapan KPK tidak memulai penyidikan dengan Bang, pengalaman kita polisi jaksa jauh lebih parah. Oh, sekarang Kita jaksa lebih bubarkan. Dibubarkan nggak, Bang? Bang? Sekarang jaksa lebih Enggak, bagus. Bang, saya bisa buktikan banyak problematika jaksa, Bang. Per, saya sebagai wartawan belum pernah mencatat KPK menangani perkara yang lebih dari 5 triliun. Iya. Standar bagus itu bukan KPK dengan itu yang banyaknya diurus. uang Bos, di depan, Bang. KPK itu yang Tapi diurus bagaimana uang bisa diselamatkan masuk kas negara? KPK Abang boleh lihat tuh kasus-kasus yang uang pamer tuh berapa yang masuk kas Per, negara? KPK Nah, Abang jawab dulu. Uang yang dipamerkan Per, jaksa yang banyak-banyak itu berapa yang masuk kas Per, tahu negara? nggak? Kalau undang-undang KPK nggak direvisi, Bang. Ferry tahu nggak? Itu terjadi Oke. itu. Oke, Ferry tahu nggak Kalau sejarah kita mendirikan 30, KPK? 130. Nangani yang besar-besar, Makanya, Bang. bukan yang ece-ece dong. Undang-undang Kalau udah ada 19 yang TWK, dirusak oleh Pak Jokowi. Loh, dari dulu juga KPK menangani Enggak. ece-ece. Enggak. Dari dulu juga Kalau TWK tidak dilakukan dan undang-undang KPK tidak dilemahkan, Dinda, ketangkep itu. Bang. sebelum Jokowi pun KPK menangani ece-ece. Nggak pernah menangani Abang pernah yang nggak? besar-besar. Gitu. Kasus KPK itu punya 9 catatan. naga mau ditangkap tapi digagalkan oleh kepolisian. Kenapa? Saat itu 9 naga 9 mau naga. ditangkap, digagalkan Iya. oleh anggota kepolisian. saat Iya, itu. tapi Nah. buktinya. Nah, itu Begitu tidak berlanjut dan dibiarkan presiden. KPK dihalangi, Bang. Oke, tapi saya tidak pernah melihat KPK menangani yang Iya, besar-besar. karena Besar dihalangi. banyak, Bang. Baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Banyak, Bang. Belum pernah. Kapan? Banyak. Di mana? Ditang- Contoh kasus apa? sebelum Undang-Undang 19, Bang, Contoh menteri-menteri ditangani oleh KPK. Apa? Para cukong-cukong menteri-menteri. Oke, nilai saya partai-partai. mau bilang kapan KPK menangani yang triliun rupiah? Oh, sering, Bang. Mana di kasus apa? Sekarang aja haji Di misalnya. kasus sekarang. Enggak, sebelumnya Sekarang apalagi, di Bang. kasus apa? KPK menang. Cuma ece yang camat lah, kepala dinas Enggak, lah, enggak. Iya. Bang, bupati Abang lah, lupa kasus gubernur Senturi lah. itu ditangani oleh Kenapa? KPK. Gimana? Senturi ditangani KPK. Itu pasca maksudnya dihalangi. pasca revisi Udah, undang-undang itu- KPK. itu- Enggak, sebelum katanya saya sebutkan nih. Udah lah, itu desakan politik. Dimulai dari pansus politik lah, Per. Kita semua ada di situ kok. Enggak, benar. Terbalik tuh, Bang. Kita ini dukung KPK, tapi lihat kerja KPK. Bang, Lalu order jadi politik begini. gini abang harus pahami Bos. ya, kan di angket Order ya. politik terlalu tinggi di KPK Nah, itu. saya jelaskan Terlalu tebang pilih Nah, gitu loh. saya jelaskan dulu. Di sisi ini aku beda nih. Bangunan KPK itu dirusak oleh politik. Abang benar. Saya jelaskan kenapa kerusakan itu. Kan ada United Nations Convention Against Corruption, konvensi PBB dalam melawan korupsi. Kenapa KPK kemudian tidak maksimal? Ya kita kerjanya sudah sangat bagus dulu, Bang, sebelum Undang-Undang 19. Tapi kenapa tidak luar biasa ya? Karena memang KPK itu harus ada bangunan subsistemnya. Selain lembaga anti korupsi khusus, anti rasuah khusus, dia juga harus didukung oleh undang-undang tidak pidana pencucian uang, perampasan aset, dan lain-lain nih. Ini ada mata rantainya nih, Bang. Nah itu tidak pernah dipenuhi oleh negara. Gimana KPK bisa mengembalikan uang triliunan itu dalam menangani perkara kalau perampasan asetnya tidak ada? Itu menurut pendapat saya harus ada kepastian penyidik itu bisa diawasi. Artinya kalau penyidik boleh merekam yang diperiksa, maka yang memeriksa juga boleh merekam yang memeriksa gitu loh. Jadi supaya ada akuntabel. Kita tidak tahu di dalam penyidik kan
namanya tersangka misalnya. Itu tidak hanya KPK kan yang tidak Oh boleh. iya, ini semua semuanya ini kita bicara KUHP ya. Ya, gitu. penyakitnya parah. Tapi yang paling parah juga itu di KPK. Enggak lah. Pengacara aja tidak boleh masuk. Bang, kalau abang terlibat kasus-kasus di daerah itu tapi lebih gini, parah. Bos, Tadi di abang- pengacara saja. Abang bilang soal gaji, Bang. Gaji hakim belum dinaikin dengan Pak Prabowo, tinggi sekali. Oh, tinggi baru. Nyatanya putusan PN Selatan yang korporasi Tipikor Nggak ada sertifikasi. dinolin tuh, Bang. Oke. Udah ada Kejaksaan Agung ngamuk juga gitu. Belum ini, saya mau bilang, KPK ini kita dirikan ad hoc kok. Karena polisi sama jaksa lemah. Tapi kalau besok polisi sama jaksa udah kuat, jaksa udah menangani yang ratusan triliun, bubar aja untuk apa? Lemah kuatnya bukan karena menangani Untuk apa gitu loh? berapa triliun, Bang, tapi udah bersih kalau- belum, Bang? Kalau bicara Dalamnya. Bang, kalau bicara Bang, Loh, di KPK juga bersih ya? Pertanyaannya di KPK bersih juga. Bang, Isinya- kita tahu ad hoc tidak ad hocnya ada tidaknya dia di Undang-Undang Dasar. Saya kasih tahu sama rahasianya. Selain KPK, kalau itu standar ad hocnya, Iya. kejaksaan tidak ada di Undang-Undang Dasar. Bubar aja juga nggak apa-apa. Kan yang masuk akal abang Bubar aja juga nggak apa-apa. abang dengan emosional melihat hukum bang. Tak boleh begitu. Nggak, jaksa di mana di dunia ini nggak ada negara yang tidak ada jaksa. Tapi tidak ada KPK itu biasa aja gitu loh. Nah, itu Saya standar ini, baku sekarang saya di ini dunia. paling semangat ketika KPK berdiri. Iya. Tapi ketika saya lihat dia kerja kayak abang begini, Kukisman bajingan yang ini. baik. Kayak Jangan begini. emosi. Bajingan melihat kalau KPK. kayak begini nih KPK Kalau abang gitu. KPK melihat emosi KPK, harusnya abang marah ke Jokowi. Aduh, aku ini paling dukung sekali lah. Udahlah kita yang terlibat 98 itu dukung kemudian mungkin Ari belum ada lah gitu loh. Tapi aku mau nanya Kita sedikit. Pelaku lah. Nanya sedikit nih, Bang. Bahkan Karena disebut tentang Jokowi sabar, nih. sabar. Bahkan Bu Mega telah Cocok. bahkan saya satu di antara teman-teman tahu lah. Bahkan Bu Mega telah merealisasikan KPK aja kita desak kok gitu loh. Karena kita tapi lihat kerja KPK begini pilih itu. Sorry dengan segala hormat, nggak ada itu dari KPK lahir sampai hari ini. Tapi kenapa, Pak? Ada warga negara yang kebetulan etnis Cina, etnis India atau dan sejenisnya, nggak ada tuh yang dijeblosin tuh. Kalau ada pun, tapi camat, kepala dinas, Masa tidak ada? apa sih? Ada pun bisa dihitung dengan jari bos. Tapi ratusan ini, bupati saja hampir berapa ratus gitu loh. Gubernur hampir berapa puluh gitu loh. Ini kerja apa? Bahwa Bukan- hari ini Kejaksaan bukan Agung untuk- lebih bukan baik untuk- dari KPK itu bukan juga untuk fakta. Itu KPK juga Enggak lahir juga, juga. fakta juga. Enggak juga itu. Bukan Itu untuk soal begitu, perebutan KPK. kekuasaan aja. Dalam saya beda dengan Tapi bagus dengan kompetisi Jokowi kan saya bagus, beda. Bang. Tapi Kalau dalam- perlu polisi juga ikut bersaing tiga-tiga. saya salah satu, saya sama Bursa Sarnubi, salah satu yang kita paling keras ketika itu untuk KPK harus direalisasikan Bu Mega. Tapi sorry, Adinda mungkin nggak ikut waktu itu, belum masih kuliah mereka lihat. Saya masih SD. Nah itulah, saya pelaku gitu loh. Tapi saya kecewa. Bukan untuk begini, untuk kece-kece kayak begini, KPK dilahirkan. Main di atas miliar sampai triliunan ke atas. Menurut Abang Pak Jokowi Ini yang enggak, mana yang gitu loh. mengecilkan KPK atau DPR? Kenapa? Menurut Abang? Dua-duanya kerjasama. Kan DPR ketika Kalau dua-duanya sabar, kerjasama, sabar. kenapa Novel dibantu? Sabar. Kenapa Novel ditolong? Kenapa untuk saya naik bilang, Mabes? saya punya alasan kenapa sama-sama. Karena ketika Jokowi jadi presiden, DPR itu kan tercabang presiden. Jadi Bang Rifai nggak dibantu, Bang. Ombudsman itu merekomendasikan Jokowi kembalikan mereka yang di-TWK-kan ke KPK. Tadi tidak dibantu. Kalau Pak Jokowi nggak mau melakukan itu bisa kan? Yang memberhentikan men-TWK-kan permainan itu semua kan pasti presiden. Karena bawahan presiden semua yang bekerja, Kemenpan, BKN, itu semua termasuk penampung. Kalau kita Mas tahu Novel cerita itu anak buah kalau kita presiden. tahu cerita di Saya- belakangnya kita kan dulu- kepentingan dulu di untuk Dari mengecilkan KPK berharap- kan kita tahu ceritanya tentang apa dong. udahlah kita Giliran kecewa saya dengan bicara kejaksaan. boleh, Bang? Dengan kita kecewa dengan kejaksaan dan polisi. Kita balik ke KUHP, Bang. Kita ya ini bagian dari KUHP juga. Kita kecewa dengan kejaksaan sama polisi. Kita berharaplah ada KPK ini. Tapi dalam perjalanan kayak begini, sorry men, saya salah satu yang paling kecewa. Komisioner KPK Bang Eri Riana apa segala itu dekat sama saya banget gitu loh. Sampai hari ini tuh. Tapi kecewa saya. Karena mulai terima order politik itu yang saya kecewa sih. Saya juga kecewa sama KPK, tapi Cuma- tidak untuk pembubaran, Bang. Ya ini pendapat saya, boleh diikuti boleh tidak. Tapi saya bilang kalau kayak begini bicara, apalagi setelah Jokowi ke sini ya, kalau nggak ini lagi kita bubarin aja lah nggak apa-apa lah. Kita perkuat apalagi kalau kita percaya pada presiden, kita perkuat aja kejaksaan gitu. Dan polisinya kita perbarui gitu loh. Daripada kayak begini gitu loh. Kan ini kan gini, kalau kita bicara bagaimana memperkuat polisi, jaksa, ini kan masih panjang cerita. Saya belum selesai nih, Bang. Belum. Tadi masih KUHP. Kita harus pastikan di KUHP itu. Moderator dipotong juga, Pak. Karena sering jadi moderator juga waktu itu. Presiden unpack. Bang, di KUHP itu kita kenapa? Saya bilang dengan apa namanya? Dengan HAM itu menjadi basis utama penyidik. Seseorang itu
harus dipastikan pada kadar psikologis. Berapa jam dia boleh diperiksa? 10 jam? 9 jam? Jangan periksa sampai 15 jam. Penyidik boleh ganti, tapi kan ini kan nggak benar kayak begitu loh. Ikan konstitusional Tanya bisa kerja. beliau berdua bang, kalau diperiksa di kepolisian kejaksaan berapa jam? Aku pernah diperiksa juga. Lebih parah itu Lebih Bang, duluan daripada aku, KPK. Bol. Kami kemarin Bang, baru aja fresh banget, dampingi 14 korban kriminalisasi karena aksi buruh. Bisa nggak tidur? Ya, diperiksa 2 hari berturut-turut. Nah, Bang. ini nggak boleh. Dengan posisi habis disiksa. Ini yang tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Bukan saja jam berapa jam. Di malam hari. Pada jam berapa secara psikologis. Panggil itu. Ahli-ahli psikologis panggil. DPR panggil. Pada jam berapa seorang tuh boleh diperiksa. Jam 10 udah tidur. Poin Besok Bang Gisman saya setuju, tapi tidak hanya soal tendensius KPK kan, semua penyidik penyidik sama, semua sama. Yes. Ikan ini sudah usulkan Kalau itu cocok. Ini semua saya bicara sebagai wartawan deh. Ya, cocok, wartawan cocok, tuh Bang. bicaranya Cocok. negara, Bos. Tapi jangan simpulkan langsung KPK saja yang Enggak, cuma dibubarkan. saya kecewa dengan Ya, KPK. oke. Apalagi setelah Jokowi Bang, ini. Bang Tambah Isman kecewa nggak dengan polisi? Loh, siapa yang paling kritik? Siapa sih di Republik Dibubarkan ini? nggak, Bang? Bos, siapa yang Republik ini? Kalau konstitusi belum bisa bubar dulu. Nanti bikin baru lagi gitu loh. Itu betul. Itu dengan karena emosi. Ini tanya Bang Yulko, Kalau dihukum nggak berapa boleh. kali siapa yang minta Sigit turun dari Kapolri? iya. Saya berkali-kali, Bos. Tapi Karena saya ada ketika awal mula reformasi, polisi itu kita tata, kita ini. Itu saya ikuti dalam gitu lah. Makanya saya dekat dengan hampir semua Kapolri itu karena cuma saya kecewa. Bayangkan ada perwira sudah main narkoba sejak jadi staf ahli. Tapi 2 kali dipromosi jadi Kapolda. Teddy Minahasa, Kapolda Sumatera Barat, Kapolda Jawa Timur. Ini apa? Sudah diangkat jadi datuk lagi. Main-main apa kayak begitu? Ini kan main-main. Jadi saya bicara ini nggak spesifik KPK. Tapi saya mau Oke. KPK tunduk. Udah buang itu sop itu. Sopnya tuh buang karena undang-undang. Kita harus mulai dengan KPK harus tunduk pada undang-undang dulu. Bagaimana KPK ceramah sana sini suruh orang tunduk pada undang-undang, dia sendiri memulai penyidikan tidak tunduk pada undang-undang. Nggak boleh begitu dong, Rip, Per. Nggak boleh. Kalau itu poinnya Nggak boleh dong. Cuman kalau fokusnya hanya melihat itu hanya kesalahan KPK. Oh enggak semua. Oke, Saya oke. semua. Nah, saya lagi Bang. Saya semua gitu loh. Saya ingin menggunakan pendekatan hukum tata negara konstitusional. ya. Jadi di konstruksi Undang-Undang Dasar kita pasal 28I dan 28J ada soal hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, hak yang boleh dikurangi. Dan bagaimana kemudian hak itu dapat dikurangi? Ya. Nah, yang tidak dapat dikurangi harus dilindungi. Misalnya hak untuk tidak dapat disiksa. KUHP kita menjamin nggak itu? Orang tidak boleh tidak disiksa. Kalau disiksa, Harus ada apa jaminan. konsekuensinya? Harus ada jaminan. Ya, harus ada jaminan. Tidak boleh dijamin. Kalau tidak ada eksplisit, berarti Dampaknya terhadap bertentangan dengan proses Undang-Undang hukum. Dasar. Sabar Per, disiksa itu bukan saya disiksa fisik. Dipaksa diperiksa 20 jam Ya, itu Abang- juga. ya, Abang bilang tadi juga. Itu Itu juga juga. penyiksaan juga. Ya, Dipaksa diperiksa dari sore sampai dengan jam 3 pagi itu juga penyiksaan Betul. juga. Semakin baik sebuah institusi dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya, semakin profesional dia, tidak hanya memberikan ruang untuk memastikan terungkapnya perkara, tetapi juga hak-hak orang. Sepakat ya Bang? Mau KPK, polisi, kejaksaan, siapapun termasuk hakim. Nah, dulu kita juga mengkritik sidang di MK itu sampai jam 4 pagi. Nah, itu enggak bagus. Ya, kayak gitulah gambaran umumnya ya. Itu kalau di HMI dibilang sidang praktis forum. Tiba-tiba kursi melayang. Saking capeknya. Lagi capek. Kalau kursi merah lampu mati, terus baca Al-Fatihah gitu. Nah, itu tidak boleh hal-hal yang sudah tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Itu terjadi di dalam proses. Dalam keadaan apapun ya. Dia bilang demi penegakan hukum, demi membongkar peristiwa hukum tidak boleh. Jadi Abang bilang tadi misalnya ada institusi atau aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan supaya psikologi orang runtuh, itu bukan upaya mengungkap perkara. Nggak boleh lah. Itu berupaya memastikan pekerjaannya cepat selesai. Ya. Nah, orang ngaku begitu ya. Jadi siapapun melakukan pasti tidak profesional. Per, orang jadi tersangka tidak cukup dengan dia mengakui kok. Iya Bang. Dari hasil pemeriksaan aja Yes, udah bisa jadi Bahkan tersangka. pengakuan itu bukan alat Bukan bukti, alat Bang bukti. Rifai ya. Ya makanya saya bilang. Tidak perlu disiksa lah. Makanya tidak boleh gitu ya. Makin tidak profesional dia.
Nah, kedua kan ada hak yang boleh dikurangi. Dalam hal apa bisa dikurangi? Dalam hal diatur dalam undang-undang yaitu KUHP. Kalau konteks ini ya, salah satunya undang-undang yang bernama KUHP. Boleh dikurangi karena memang hak kemerdekaan orang yang awalnya harus ada, tiba-tiba gara-gara proses hukum dia ditahan tuh. Nama saja sudah ada pengurangan hak. Tersangka itu pengurangan hak tuh, Bang. Dicurigai dia. Ada presumption of guilty yang masuk ke dalam dirinya. Ketika dia sudah dapat presumption of guilty, maka para aparat harus menjalankan prinsip berikutnya, presumption of innocence. Begitu dia megang kuasa, orang ini harus diberikan ruang untuk dianggap tidak bersalah. Nah, itu KUHP punya ciri-ciri itu di dalam pasal-pasal materialnya. Kalau tidak, dia melanggar konstitusi. Nah, format hak yang tidak didapat dikurangi, yang bisa dikurangi berdasarkan ketentuan KUHP itu harus jelas. KUHP kita, Bang, orang sudah modern dari dulu, orang sudah bicara Miranda Rules misalnya. Orang ditangkap, disebutkan haknya. Anda berhak untuk tetap diam. Segala ucapan Anda akan memberatkan Anda di pengadilan. Anda berhak didampingi lawyer. Pernah nggak, Bang? Itu harus kita masukin Kalau KUHP. tidak ada itu barang, Bang, KUHP kita itu masih tertinggal, Bang. Balik ke tahun 60-an itu. Ya, kita berharap Termasuk habeas corpus. Habeas corpus. kita berharap itu harus masuk di KUHP. Ya itu. Disampaikan hak-haknya gitu. Betul. Jadi segala hak dari orang ketika dikurangi haknya. Paling jelek sekali dia berhak untuk didampingi oleh pengacara Iya. saat ditangkap gitu loh. Iya, jadi nggak bisa dia semena-mena ya. Kalau ditangkap saya kan nggak bisa juga Iya. standby itu pelaku kejahatan. Tapi begitu dia ditangkap, dia harus bilang Anda berhak dan Anda berhak menggunakan hak Anda itu untuk didampingi oleh kuasa hukum. Bahkan harusnya ketika dia bilang saya belum mau diperiksa sebelum ada pengacara saya. Ya. Nah itu enggak ada. Nah biasanya penyelidik dan penyidik unprofesional selalu berupaya menekan orang. Tapi yang profesional pasti kasih itu untuk perlindungan haknya. Itulah perlu sertifikasi itu. Bang, saya sudah pengalaman sertifikasi nggak perlu, Bang. Kasih saja penyidik kita itu hak dia untuk sejahtera sudah cukup. Mungkin level pendidikannya dinaikkan. Nah levelnya bisa. Sekarang ini kan kalau sertifikat penyidik polisi itu Bukan sertifikasi. pendidikannya Tadi pasti itu kan bagian terbatas. dari HAM tuh, Per. Iya. Nah, itu ya soal pengetahuan HAM itu wajib, Bang. Jangan dijadikan dulu dia penyidik. Tiba-tiba dia harus belajar HAM. Enggak. Untuk jadi penyidik, penuntut, ya, hakim dia harus punya standar HAM yang baku. Jadi kadang-kadang begitu kan ada tuh azas ya, bahwa setiap orang berhak didengar setara. Ya. Begitu jaksa ngomong, lanjut aja. Begitu kuasa hukum, tunggu dulu, berhenti, belum ada saatnya. Padahal dia harus diperlakukan hak yang sama, begitu ya. Ini sudah 2 kali ngomong, ini sekali pun belum. Nah, ini pengalaman di persidangan-persidangan. Ya, itu Jadi orang harus peka dengan hak, ya. Peka dengan azasnya. Azas itu lebih tinggi daripada undang-undang tuh. Ya, ya. Dia tidak perlu dibunyikan, tapi harus dijalani. Jadi bagi saya memang ini ada problematika materi muatan KUHP yang seharusnya dipenuhi dulu standar bakunya. Nah kalau standar bakunya tidak terpenuhi, ya pasti orang tidak akan nyaman dengan hasil ini. Jangan-jangan KUHP baru akan lebih buruk dari lapas 1. Wah itu pasti akan memalukan begitu Kalau ya. draftnya begitu. saya pikir Pak Dasko kalau nggak salah itu sudah waktu terima kontras sudah menyatakan terbuka untuk pembahasan Masukan. undang-undang berikutnya itu silakan sipil Ya, society jadi betul memberikan Bang, masukan juga lagi. pasca masyarakat sipil teriak-teriak, mungkin teman-teman organisasi advokat itu kemudian juga Dan teriak-teriak. kebetulan saja Kebetulan saja prosesnya agak longgar. Ya, kebetulan Tapi saja. tidak ada kepastian Bang, karena ini tanggal 15 Agustus nanti sudah selesai reses dan akan masuk ke sidang. Dan ini tinggal paripurna tingkat 1, tingkat 2. Jadi kalau tidak ada tekanan dan
yang paling penting sebetulnya itikat baik yang betul-betul komitmen yang serius dari DPR ini bisa saja kemudian dikebut, dikestop. Makanya kita ingin supaya prosesnya betul-betul Ya, mungkin civil society transparan, perlu- terbuka. Saya masuk Dan ke nggak poin perlu kedua. cepat-cepat, masih Dan punya waktu. nggak perlu cepat-cepat Nggak bang ya. buru-buru, betul. Kita butuh kuhap yang lebih baik, bukan Enggak. kuhap yang cepat tapi hasilnya justru malah kuhap membahayakan yang keselamatan. bisa berfungsi menjadi karya minimal agung di era 50 sampai mereka, 100 kan gitu. tahun ke depan lah. Iya. Kuhap yang tetap eksis dalam kondisi pemerintahan model apapun berfungsi 50 sampai 100 tahun ke depan. Di poin itu saya ingin respon, Bang. Nah, pendekatan konstitusional berikutnya selain materi muatan adalah prosedural, formilnya, pembentukannya. Nah, proses ini yang dikritik oleh masyarakat sipil. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba DIM sudah ada aja, jumlahnya banyak, dibahas sehari selesai begitu ya. Itu kayak lari sprint gitu ya, kayak orang sudah sepakat di lapangan, setuju di arena persidangan. Bahkan ini Bang Ferry, naskah akademiknya RUU-nya dari mana DPR tidak bisa menjelaskan. Ya, ini usul inisiatif siapa ini barangnya? Tidak jelas, tiba-tiba diakui sebagai inisiatif DPR Dan RI. draftnya berbeda jauh dari 11 tahun yang lalu. Dan draftnya jauh lebih buruk dari Mengagetkan gitu. tahun 2012 yang Naskah kita akademiknya nilai dibagi nggak? tadi Bang Rifai sampaikan Naskah itu lebih akademik- bagus. Lebih bagus. Naskah akademik dapat nggak? Didapat setelah kita protes. Protes. Luar biasa. Saya setuju dengan Dina Arif Ya. bahwa Nah, prosedur, Bang, tunggu Bang. Di soal prosedur itu, tadi Ketua Arif nyinggung soal bahwa proses itu melibatkan partisipasi bermakna. Kan ada 3 hak tuh Bang, hak untuk menyampaikan gagasan, hak kalau kemudian dipertimbangkan, hak kemudian untuk dijelaskan kalau pendapatnya ditolak. Nah, 3 hak itu harus dipenuhi. Di mana 3 hak itu dipenuhi? Di setiap tahapan pembentukan, Bang. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, pengundangan. Ini harus diberikan hak 3 itu. Menurut putusan MK hanya 3. Perencanaan, penyusunan, pembahasan. Tapi oleh undang-undang yang dibuat oleh DPR sendiri, dikasih ke 5-5-nya. Entah apalah tugas partisipasi publik di pengundangan ya. Tapi setidaknya itu mendeklarasi bahwa pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR bahwa hak orang harus diberi. Fakta di lapangan tidak terjadi. Buru-buru, orang jadi emosional. Masa kita bahas undang-undang harus emosional terus, Pak? Jadi kasih saja hak publik ya. Ada naskah akademik yang terbuka, siapa ahli-ahlinya yang menyusunnya, dan kemudian apa draftnya. Nah, ini kecelakaan kita dulu, Bang. Selalu naskah akademik dan draft itu kadang-kadang dua kutub yang berbeda. Bicara baik-baik ideal di penelitian, tapi di draft, di pasal-pasalnya itu jauh timur barat begitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya keterbukaan ini yang menjadi pilihan. Nah, kalau memang kawan-kawan ingin seluruh proses perlindungan hak ini berjalan, jujur sedari awal. Hak inisiatif siapa? Naskah akademik dibuat bagaimana? DIM ini diproses seperti apa? Dan kapan publik harus diberikan partisipasi? Itu konteks pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011, Bang. Bahwa partisipasi publik itu harus ada. Tapi kerjaan DPR dan pemerintah datang ke 1-2 kampus yang setuju, lalu dibilang, kami sudah datang ke kampus dan setuju. Siapa ahlinya di kampus belum tahu kita, sudah bawa nama seluruh kampus gitu ya. Anda sudah datang itu kuhab, Bang. Tapi kan tidak semua ahli sepakat soal itu, harusnya terbuka. Bahkan kalau perlu menurut saya ada di website pemerintah dan DPR untuk dapat diakses masyarakat sipil, memberikan masukan kalau memang ada masalah. Bahkan kalau perlu formil tuh. Nah, sejauh ini saya lihat memang buru-burunya lebih banyak dibandingkan upaya menampung. Ini advokat, ini bukan saya mau bilang paling teraniaya ya di dalam praktek hukum acara kita, tapi faktanya begitu. Sudah buru-buru, Sudah buru-buru. kuantitas undang-undangnya pun rendah. Berber. Saya pikir ini usul bagus ya. Kita mundur ke belakang ya. Sejarah judicial review itu pembahasannya saja. Karena tidak ada di konstitusi Amerika ketika Philadelphia Convention 1787. Sehingga begitu kasus John Marbury melawan Presiden James Madison. Marshall versus Marbury. Iya, dan ketua Mahkamah Agungnya John Marshall, itu pembahasannya aja, pembahasan satu masalah ini saja, judicial review aja, itu sampai 2 tahun. Ini 1.600
1787. Iya, Bang. Konstitusi Amerika. 1803, Bang. Pembahasannya mulai John Marbury menggugat Presiden James Madison itu 1789. Ini satu isu ya, 2 Bang ya? tahun, satu isu. Satu isu. Ya udah gak usah heran kita. Omnibus Law aja begitu cepat selesai. Setebal itu. Jadi pembahasannya begitu lama Mendalam, sehingga melibatkan hati-hati gitu dialektika ahli hukum dunia karena tidak ada konstitusi Amerika. Walaupun demikian akhirnya John Marshall menerima gugatan John Marbury dalam menggugat Presiden James Madison. Itu artinya ini sebetulnya DPR kita. Kan DPR kita ini aktivis. Pimpinan DPR-nya kan aktivis semua ini. Hampir 5-5-nya semua aktivis itu kok tinggal kita bicara sesama aktivis saja. Puan, Aktivis. Dasko aktivis. Saan Mustafa aktivis, Ajis Kadir aktivis. Semua aktivis kok. satu lagi. 5-5-nya aktivis semua gitu. Dari PKB Yang juga komisi 3 siapa, Bang? aktivis juga. Nah, ini gitu yang loh. bodoh kan Komisi 3 malah ini. Malah PRD gitu. Tapi saya mau bilang Dinda Arif tadi, Dinda. Iya. Ya, KUHAP ini kan 5 tahun terakhir ini sejak polisi dipimpin oleh Sigit ini kan wajah polisi buruk seburuk-buruknya. Selama polisi baru seburuk inilah wajah polisi. Masih banyak lagi selain Sambo sama Teddy Minahasa, masih banyak lagi kasus-kasus lain yang memperlihatkan wajah polisi seburuk-buruknya dalam Tapi penegakan ini kan hukum. positif sebenarnya. Cuma- benar nggak? Di era Jokowi Cuma bukan saya buruk KPK semua, Bang. itu kan konflik antara siapa sih yang kemudian jadi BG. enggak kemudian jadi Kapolda Jakarta. Oh, ini. Karyoto. Karyoto kan sama berhenti. Tapi oleh Sigit kan diaktifkan jadi Kapolda. Ya. Iya kan? Sekarang kabar. Ya apapun bentuknya lah. Tapi tampilan polisi Secara selama keseluruhan, saya ya. bergaul mulai dari Kapolri Pak Kunarto. Saya udah bergaul sampai dengan Ida Majis. Inilah polisi paling buruk di era Sigit ini. Jadi saya lihat ya jangan lagi kita jadikan seperti Ari bilang tadi jadi monster baru. Monster baru di Republik ini dalam proses penegakan hukum. Masa dia menjadi koordinator untuk semua penyidik Saya agak sipil? bersyukur tadi. Ternyata polisi yang terburuk, tapi yang dibubarkan KPK. Gitu loh. Nggak bisa, kita bernegara tidak mungkin tidak ada jaksa sama polisi. Tapi KPK bisa tidak ada gitu loh. Itu kan ya bahwa itu yang melemahkan itu polisi, ya saudara teman kita ini gitu loh. Gitu. Tapi saya mau garis bawahi bahwa jangan lagi lah dalam KUHAP ini kita jadikan polisi sebagai monster Ya, yang sepakat harus dengan tetap posisi itu. akuntabel Ya, dan prinsipnya Bang, institusi itu tidak pernah buruk. Pasti manusia yang mengisinya. ya Kalau pakai makanya dalil- saya batasi Ya. polisi paling buruk nih di era Sigit ini. Kalau kita pakai dalil Taverne ya, bahwa dia yakin Mungkin kan terlalu lama Sigit jadi Kapolri bahkan juga. berikan dia undang-undang terburuk asal aparatnya orang-orang baik. Undang-undang yang buruk itu bisa jadi undang-undang malaikat itu. Nah sekarang masalah kita bernegara sudah undang-undangnya buruk, manusianya juga buruk. Pak Presiden Antekik. Masih ada kok, saya punya rekaman itu masih ada. Pertama, kalau saya paham ya, setiap pemerintah pasti ingin menghasilkan masterpiece. Salah satu yang ingin dilakukan oleh pemerintahan kali ini menghasilkan KUHAP yang baik. Tapi saya ingatkan, syarat sebuah masterpiece itu lahir adalah satu, orang yang membuatnya harus masterpiece. Karya itu harus dipikirkan baik-baik. Kalau masterpiece itu nggak ada karya itu dapat hidayah langsung dikerjakan. Kebutuhan dia harus dipikirkan baik-baik. Dan ketiga, dia butuh pengakuan orang banyak. Jadi Pak Presiden jangan pernah berharap KUHAP ini akan jadi masterpiece Pak Prabowo dengan mengabaikan keterlibatan orang banyak. Dia tidak akan pernah jadi masterpiece. Jangan-jangan itu akan jadi monster yang membuat orang merasa terganggu dengan kehadiran. Bayangkan Bang, 81 pakar-pakar kita membuatnya. Tiba-tiba dibuat 2025 jauh lebih jelek. Bayangkan orang akan mengatakan Ini gara-gara omongan Peri ini. Saya sekarang itu salah satu kerjaan saya setelah selesai Manggolop, saya masuk di pusat arsip data nasional di Kemang. Di sini Kemang. Apa saya?
Saya buka itu risalah-risalah sidang BPUPK. Betapa para bapak bangsa itu di usia 20 tahun, Hebat bang. 30 tahun. Ini contoh menarik bang. Menggagas tentang, Bang, stop. saya buka Sebelum itu. saya lupa bang. Sidang-sidang risalah BPUPK. Naskah BPUPK itu bang. Abang akan kalau baca Presiden Ya Allah. Bung Karno bicara atau Rajiman bicara, itu bahkan tepuk tangan. Ditulis tuh, Titik komanya. Penonton bertepuk tangan. Presiden batuk bersin. Saya tanya ke abang, di KUHAP ini, mana memori fantulikting Perdebatan. dari KUHAP perdebatan ini? Dari orang tertawa, orang menangis, tepuk tangan, bahagia, berdebat. Nggak ada bang. Semua misteri. Karena yang banyak ketawa. Sudah teknologi. Dan yang terpenting satu, Karena sudah ada teknologi. yang terpenting satu Pak, Poin yang saya menolak garis alasan terus ada, itu bagus banget. Poin yang Jadi saya kalau garis ada usul bawahi. ditolak, dia harus ada punya Iya, argumentasi. harus argumentasi. Poin yang saya garis Nggak bawahi. bisa Keren. banyak-banyakan ya. Betul. Banyak-banyakan menolak. Di situ rasionalisasi harus logika akan tertulis diuji. tuh. Yang saya garis Setuju. bawahi adalah di usia muda 20 tahun. Nggak ada yang umur lebih dari 40. Di bawah 40 semua. Ada kiai-kiai, Pak. Oke, kiai. Tapi rata-rata motor penggerak utamanya itu 20-30. Tapi begitu mereka luangkan waktu di tengah tekanan penjajah model begitu, tapi masih berpikir tentang negara. Saya masuk ke Yang kelemahan KPK. menjangkau kita hari ini. Udah 80 tahun masih bisa menjangkau kita hari Bang ini. Gitu. Kismanku ini belum menjawab, Bang. Apa yang menyebabkan dulu tahun 40-an itu, 45 itu, para ibu bapak bangsa kita bisa mengeluarkan risalah sedetail itu. Dan kenapa pembahasan KUHAP ini tidak ada risalah detailnya itu? Kalau kita bicara mau membangun sebuah produk yang Aku profesional, nggak terlibat. Oke. Saya kira kita soal KUHAP ini sudah panjang sekali dan sebenarnya kesimpulannya udah kita tahu, oke. ya kan? Nah mungkin kita masuk persoalan pelemahan KPK ini. Ya. Nah kita mulai dari Bung Rifai dulu. Oke, jadi Sebagai orang yang membela paling bertanggung jawab ya. enggak. Sebenarnya kalau saya kebetulan 11 tahun yang lalu orang yang boleh dibilang shock waktu KUHAP dihentikan, Pak. Ada Bang Haris, semua teman-teman. Karena kita dulu sama-sama, saya di PBA Pradi, berjuang untuk itu zaman almarhum Andi Abzah. Tato dibatalkan gara-gara masuk persoalan KPK. Dan waktu itu saya yang menolak waktu itu, Pak. Teman-teman kan udah batalkan. Saya menolak karena saya pikir oke lah, tipikor penting. Tapi juga korban kekerasan penyidikan, rekayasa penyidikan ini dialami masyarakat Indonesia dan jumlahnya banyak di mana-mana, Bang. Mau diutamakan persoalan tipikor atau nasib bangsa ini yang semua orang bisa jadi korban. Petani, nelayan, tukang ojek, Bang. Banyak orang tukang ojek itu gara-gara kirim barang narkoba dia nggak tahu kena, Bang. Iya. Nah, tapi waktu itu faktanya dibatalkan. Nah, waktu itu saya shock. Makanya jujur juga pada saat ini topik ada pelemahan KPK, saya agak, wah jangan sampai. Saya sih jujur aja, saya masih semangat memperjuangkan ini sampai dengan lonceng Desember. Ya, kecuali kalau hasilnya masih hancur, walau alam. Tapi kalau masih bisa dibongkar, kenapa enggak gitu ya. Karena lagi-lagi korbannya banyak. Dan kebetulan saya sudah baca langsung, Bang, di pasal 3 ayat 2, ya, sudah dijelaskan bahwa, di KUHAP ya, bahwa intinya ketentuan yang ada di dalam KUHAP ini ya tidak menyampingkan undang-undang khusus. Ya saya bacakan lebih kurang. Cocok. Jadi intinya ini ayat pasal 1 ayat 3 ayat 1. Ruang lingkup berlakunya undang-undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tahap peradilan. Ayat 2. Ketentuan dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam undang-undang. Artinya, sesuatu yang sudah diatur di Undang-Undang KPK, dia berdiri sendiri dan bersifat lex spesialis. KUHAP ini tidak bisa mengganggu, kecuali yang belum diatur. Nah, mungkin yang nanti agak berbeda. Tadi kan Abang mengkritik soal Proses saksi penyidikan. kok nggak bisa didampingi. Bang, itu keluhan kami para advokat loh. Ya. Tapi mohon maaf, penyakit ini menular sekarang. Kejaksaan Agung pun seperti itu sekarang. Gak boleh Bang saksi didampingi di Kejaksaan Agung. Padahal kami dalam pengalaman Bang, kenapa kami pengen didampingi ya? Ini bicara rasionalisasi lagi. Pertama, Jadi jawabannya tadi itu. banyak kejadian dalam Pemahaman praktek. HAM-nya dulu. Banyak kejadian dalam Gitu. praktek, penyidik itu melakukan tekanan psikis maupun ancaman dalam penyidikan tipikor. Contohnya Bang, Pakai mesin tik aja itu. Contoh nih. Psikologis tuh. Anda kalau nggak mau menceritakan, saya anggap merintang ya. Saya kasih pasal baru Anda. Anda ya udah merintangi aja gitu.
Belum lagi nanti Anda saya bisa masukkan dalam peratur serta ya. Itu ancaman-ancaman itu bisa keluar. Ini oknum ya. Jadi player bargainingnya ancaman ya, bukan tawaran. Takut Itu satu amat ancaman, jadi ya. pengacara, takut Memang nggak ada pukul-pukul di KPK. takut nggak ada. amat bicara oknum, bilang aja lembaga kejaksaan Enggak, aja. ada banyak juga penyidik yang masih bagus, tapi juga banyak yang seperti itu. Saya alami langsung. Jadi Undang-undang- setelah ini mentah baru dia bilang saya ditekan-tekan seperti itu. Jadi menerangkan sesuatu yang dia tidak tahu tapi dipaksakan karena mencari keterangan. Satu. Kedua nih faktanya. Menyalahgunakan itu GC dan whistleblower. Jadi orang misalnya, karyawan nih Bang, untuk menyasar direktur, sudah deh, Anda kan tahu Anda buka aja nanti saya lindungi. Atau saya upayakan Anda dapat keringanan hukuman. Ini kan sebenarnya kesepakatan dalam konteks whistleblower atau GC. Setelah dia keluar, diingkari Bang. Nyatanya sama-sama jadi tersangka, hukuman sama direktur sama beratnya. Kalau kami dampingi di awal, artinya apa? Pada saat orang ini berani membuka, ini kan ada risiko Bang. Dipecat, diancam segala macam, tidak dibiayai dalam perkaranya atau dibuang nanti di LP-nya oleh bosnya kan. Tapi kalau kami mendampingi apa? Kami kan coba kita buat kesepakatan. Bro. Sebagai GC atau whistleblower. Calon tersangka atau tersangka yang tidak didampingi oleh pengacara, penyidiknya harus dikategori sebagai pelanggar HAM. Nggak, ini saya bercerita fakta-fakta ya. Itu dulu, kalau enggak, Ini banyak terjadi, kalau enggak Pak. dia enggak bergeser, Bos. Udah di jalan habis dia. Dan itu pidana gitu loh. Dia karyawan, direkturnya juga marah gara-gara buka mulut. Nggak dibiayai, hukuman paling berat sendiri Bang. Ya. Karena tidak didampingi saksi. Itulah Itu praktek-praktek di lapangan ya. Ketiga, banyak lagi nih Bang. Apa yang diterangkan tidak sesuai dengan ketikan. Orang ini ngomong kemana, dia simpulkan dengan kalimat sendiri penyidik. Pas di sidang dihajar oleh pengacara. Padahal memang apa yang diterangkan. Kalau kita dampingi, itu kan semua akan kita jaga. Terakhir, kenapa kami tetap mendorong bisa didampingi saksi selain soal transparansi? Gini Bang, kalau saksi-saksi ini bisa kita dampingi, itu juga akan menekan perilaku tindakan-tindakan mencabut BAP dalam persidangan. Selama ini kan banyak juga orang-orang pemain yang diterangkan A di sidang bilangnya B, seolah-olah diancam segala macam. Tapi kalau dia didampingi kan dia nggak bisa bermain-main lagi dengan itu Bang. Artinya sudahlah, transparansi dalam penyidikan ini kan merupakan keharusan. Jadi itu aku jangan lagi lah dihalangi saksi untuk didampingi advokat. Satu lagi, kembali lagi. Bang, kasus Joshua itu terbuka karena apa? Karena saksi bisa didampingi advokat. Kalau dulu itu korban tidak didampingi advokat, nggak bakal terbuka kasus Joshua itu. Cuma hari ini mohon maaf memang di KUHP itu ditulis yang berhak didampingi hanya terdakwa. Inilah yang dimain-mainkan oleh teman-teman KPK termasuk juga Kejagung sekarang, gitu ya. Bahwa ini tidak diatur, tapi alhamdulillah di KUHP yang sekarang ini sudah diatur, bisa didampingi, bahkan bukan saksi Bang, terlapor, korban, semua bisa didampingi. Ya kalau poin itu, Ya. saya setuju Siap. bahwa hak orang untuk didampingi itu hak konstitusional. Betul. Ya, mendapatkan pendampingan hukum, hak yang adil dan segala macam. Bahkan kita kan di ACCPR ya, sipol kita itu jaminan hak orang untuk didampingi ya, dilindungi hak hukumnya dan segala macam. Tapi kalau dikatakan itu problematika di KPK, saya tidak sepakat. Itu problematika yang banyak di setiap proses hukum. Baik dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan ya, yang kemudian Di KPK juga ada, Bang. di Ada. KPK yang harus diperbaiki. Ya. Tapi kalau mengatakan ini penyakit KPK lalu KPK dibubarkan, Dan. kita tahu kok itu dari lama penyakit lama. Kalau saya itu. untuk tipikor Bang, saya nih pribadi nih untuk tipikor Bang, korupsi ini penyakit akut bangsa ini. Indonesia itu bukan masalah toleransi persatuan itu bukan masalah. Sudah teruji kok. Tetap NKRI harga mati, tapi korupsi ini penyakit bangsa. Kalau saya, ini penyakit utama. Jangankan kejaksaan sama KPK. Kalau perlu polisi juga mana sekarang kok tidur dalam tipikor. Saya pribadi pengennya Bang, KPK jangan dibubar, justru bikin cabang di seluruh provinsi. Ya. Biar tiap hari Itu kita beda aja tuh lah. advokat ketangkap 5, jaksa ketangkap 5, hakim ketangkap 5 biar perbaikan perilaku. Kalau Yang kita Bang beda di situ. Usman tidak ketahui. Jadi biar bersaing gitu loh, Bang. Indonesia ini siapapun presidennya sudah meratifikasi konvensi melawan korupsi. Betul. PBB itu. Mau tidak mau konstruksi bangunan di ANKEK itu harus dijalankan. Apa itu konstruksinya? Satu, harus ada lembaga khusus pemberantasan korupsi. Harus ada STAR ya, Stolen Asset Recovery, perampasan aset. Harus ada pencucian uang. Nah ini tidak boleh dihilangkan, tidak boleh pilih-pilih. Karena tidak nyaman, tidak ini ada kisah
satu dua lalu kemudian ini Dihujat-hujat. Jadi saya kasih catatan seluruh presiden siapapun presidennya, karena ini sudah diratifikasi, sudah jadi perjanjian internasional, kita menandatangani, maka ini barang tidak boleh dibubarkan. Kedua, prinsipnya dalam Lihatnya ke beliau, Bang. upaya pemberantasan korupsi enggak ini nanti saya takut Nggak Bang dilaksanakan, nggak Bang ada Kisman hukuman salah paham. Diratifikasi Jadi, dan dilaksanakan nggak Bang apa-apa. Kisman, salah satu target koruptor fight back itu adalah pembubaran KPK. Dan seringkali publik dipengaruhi dengan kekurangan-kekurangan KPK dengan menyatakan, lihat tuh kekurangan KPK. Oleh karena itu KPK dibubarkan. Ini bagian dari strategi menghilangkan lembaga. Saya cuma konstitusi. kalau sebagai wartawan saya simpel aja. Value semangat kita bikin KPK dengan anggaran gaji yang besar. Value yang sama, tidak Bang, berbanding value yang lurus. sama ada dengan kepolisian, Bang. Tidak berbanding lurus. Ada di perilaku orang KPK sendiri nggak terlalu Bang, bagus amat. value juga. yang sama ada di kepolisian, kejaksaan, peradilan. Abang lihat hakim-hakim kita, ya, banyak yang korup, yang memutus perkara aneh-aneh. Apakah kita harus bubarkan pengadilan? Jadi fungsinya yang harus kita lihat. Ini lembaga demi kepentingan orang banyak harus ada. Karena memang itu gagasannya. Ini kejahatan khusus, kerak putih. Memang gagasan harus ada lembaga khusus. Di eranya siapa ya? Sebelum Abraham Samad. Mulai main politik. Pandangan saya subjektif. Ya, Saya salah melihat- siapa, Bang? Udah, yang memilih para politisi masuk KPK. Udah mulai Harusnya KPK itu main-main independen, politik. Bang. Saya pikir ini Bang Zulfan, ini mungkin saya coba menyampaikan bahwa apapun lembaga negara ya, kalau kita dalam hal ini bicara penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, termasuk lembaga-lembaga independen ya, KPK atau bahkan ombudsman. KPU Ya, ini rentan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, ya kesewenang-wenangan. Sama aja. Ketika kemudian pengawasan besar yang diberikan itu tidak memiliki kontrol, ya dan juga transparansi dan akuntabilitas. Itu rumusnya korupsi kan. Robert Kiyosaki itu bilang bahwa korupsi atau penyalahgunaan wewenang, kesewenang-wenangan itu pasti akan terjadi kalau kemudian monopoli kekuasaan, monopoli kewenangan tidak dibarengi oleh transparansi dan akuntabilitas. Dan itu yang akan terjadi pada lembaga manapun, termasuk KPK. Makanya kalau kita kemudian ingin penegakan hukum ini berjalan adil begitu ya, memastikan bahwa mereka yang melakukan tindak pidana berat seperti ya kasus korupsi sebagai extraordinary crime memang harus dihukum berat ya. Tapi kemudian jangan sampai kemudian pelakunya atau tersangkanya, ini baru tersangka nih, hilang aspek praduga tidak bersalahnya, haknya untuk kemudian mendapatkan hukum, proses hukum yang jujur dan adil, transparan, akuntabel, itu nggak boleh hilang. Nggak boleh. Makanya kuncinya adalah saya kira dalam proses penegakan hukum korupsi, termasuk apalagi ini kalau tindak pidana korupsi ini pasti ada advokatnya, Bang. Tapi bagaimana dengan kasus-kasus masyarakat miskin, masyarakat marginal, buta hukum, kelompok rentan yang bayar pengacara aja nggak mampu. Itu banyak juga ketidakadilan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Makanya KUHP sebagai aturan main, hukum payung nih dalam proses penegakan hukum, mestinya memastikan bahwa oke, polisian, ya, kemudian penuntut umum, yang mereka berdua juga sebetulnya masuk di KPK kan hari ini kan, termasuk PPNS ya, penyelidik-penyelidik di kementerian lembaga, itu oke dikasih kewenangan menyelidik, menyidik, bahkan upaya paksa mulai penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, bahkan sampai kemudian ini yang akan diatur ke depan ya, penyadapan, pemblokiran, itu harus betul-betul dibatasi kewenangannya dan kemudian dipastikan mekanisme pengawasannya, pengujiannya kalau kemudian ada pelanggaran. Sehingga kalau misalkan ada saksi tidak boleh didampingi, itu bisa diuji, di-challenge. Apakah itu akan berdampak pada proses pemeriksaan saksi itu Ya, tidak sah. Nah, jadi itu harus diatur di KUHP. Itu sanksinya jelas. Ya. Penting ya mekanisme itu harus diatur pengawasan di KUHP. dalam KUHP kita. Yang kalau saat pemeriksaan dua-dua boleh saling merekam. Yang diperiksa Nggak hanya dan itu, dia Bang. terperiksa saling merekam. Bukan hanya itu, Bang. bukan hanya itu. Bahkan mekanisme-mekanisme Itu harus apa gitu loh. upaya paksa ya, Bahkan- menangkap gitu. Bahkan di prinsip Iya. proses itu kan, bahkan
aparat mengetahui dia ini pasti bersalah, tapi kalau dia tidak taat proses, orang ini wajib diberikan pembebasan. Saking gitunya, Bang. Supaya aparat kita tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dia super hati-hati tuh. Betul. Step by stepnya dia harus Betul lah, ikuti. kita udah sekian tahun belakangan ini reformasi ke sini kita udah disuguhi warna bahwa yang muncul dari aparat kita ini ya 80-90% adalah abuse of power. Nah, aparatnya kan, bukan institusinya kan? Iya. Ya kan? Aparatnya. Salah. Aparatnya bekerja di atas institusi. Tanpa institusi dia tidak bisa bekerja. Ini pantang disalam ini. Ini termasuk advokat juga, Bang. Iya, iya. Kami Iya, jadi- sebagai advokatnya Iya, iya. juga harus diawasi oleh organisasi advokat. Ya, gitu Ada loh. undang-undangnya, ada kode etiknya. Makanya Saya puncak kekecewaan saya kepada KPK itu ketika KPK tidak mampu tetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Tunggu Polda yang cocok menetapkan tuh. dia. Cocok. Alah, ya Jadi- lah. Ternyata Jadi, itu. udahlah, jadi Sampai prinsip itu ternyata. Enggak, maksudnya, loh, kok tunggu Polda yang menetapkan dia sebagai tersangka? Kenapa kalian tidak bisa tetapkan dia sebagai tersangka? Katanya pengawasan internal tuh, tai kucing lah. balik lagi, Bang, itu gara-gara revisi undang-undang KPK Iya. dan CWK. Iya, tapi itu kan masalahnya. orang lain bisa, kenapa kalian nggak bisa? Ya makanya kembalikan Jadi dulu. tersangka. Kembalikan Minta dulu, Pak Bang. Prabowo, Minta Pak Prabowo. kembalikan. Saya usulnya malah bubarin aja gitu lah. Itu berarti abang Keliru, Bang. menganggap institusinya Udah, bermasalah nggak bisa bukan orangnya. Udah becek KPK hari ini. Nah, gitu. memang itu menurut saya perbuatan yang jahat untuk upaya pemberantasan korupsi, membubarkan KPK. Kan teman saya juga setuju dibubarkan tuh Bang Zainal Arifin Mokhtar ya. Tapi bilang saya itu terjebak kita melihat terlalu dalam personal di KPK menjadi institusional. Padahal ingat, ini azas. Bos. Setuju. Ini azasnya, Bang. Ini Shakespeare yang bilang nih. Untuk kemudian membuat ketidakadilan itu muncul, katanya apa diperintahkan Henry IV ya, saya lupa nama rajanya. Bahwa let's kill all the lawyers. Bunuh nih advokat, bunuh tuh KPK, bunuh tuh jaksa, bunuh hakim supaya ketidakadilan akan wujud. Oh, kita Jadi kita yang perlu presidensial. dilakukan persis kata Tarvernet, perbaiki kualitas orangnya, perbaiki undang-undangnya. Sistemnya. Sistem. Ya, Udah lah, ini- Bang, abang setuju aja. Kalau Salam usul, kita. usul saya, kita bubarin dulu, kita bentuk lagi. Nggak ada. Bubarin dulu, kita bentuk lagi. Itu nggak gitu. mungkin, pasti nggak akan terjadi itu. Karena, aduh, Bang, ya Allah. membangun KPK itu keringatan habis-habisan. Kenapa yang merasakan sejarahnya? Aduh, Bursa Sarubi masih hidup lah, jadi Bupati Lahat sekarang. Ya. Ada Aduh, satu ya Allah. pasal menarik, Bang, di dalam KUHP yang saya kira cukup berbahaya. Ini akan menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi penegakan hukum. Nggak ada Gimana closing itu? ini sampai 3 jam. Terkait dengan koneksitas. Bang Rifai mungkin nanti bisa cermati. Jadi di dalam pasal terkait dengan koneksitas di KUHP, koneksitas ini kan kalau ada militer ya kemudian melakukan tindak pidana, ya ini diadili di pengadilan sipil atau kemudian di pengadilan militer. Nah, menarik nih ada klausul di dalam pasal tersebut kalau titik beratnya itu ada pada kepentingan militer, itu akan diadili di pengadilan militer. Nah ini kaitannya dengan sipil ya. Nah, kaitannya dengan penegakan hukum korupsi nih, kewenangan KPK nih. Terakhir, Kasus. Bang, apa namanya? Kan sudah ada putusan MK ya, Bang ya? Ya. Bahwa kasus korupsi militer diadili Di pengadilan. di pengadilan umum Dindarin. dan disidik oleh KPK. Dindarin. Sebentar, Bang, sebentar. Saya Bang. putus sebentar. Sedikit, 1 menit Persoalannya adalah di dalam KUHP ini kalau sampai kemudian disahkan, mana mungkin kemudian itu kemudian diadili di pengadilan militer Ya, yang makanya kita tahu ini sampai hari ini belum pernah direformasi. Oh, saya jawab, Dinda. Dinda. Ya, ini pasti akan ada perlindungan dan lain sebagainya. Dinarip. Pada akhirnya korupsi di wilayah pertahanan itu tidak akan bisa sampai Nah, makanya- kepada dan proses. saya jawab keadilan. ini. Ya. Belum Ini pernah di persoalan. Republik ini ada hukuman seumur hidup di korupsi selain hukuman kepada pengadilan militer menghukum anggotanya berpangkat brigjen. Seumur hidup sampai hari ini. Apa kasus Korupsi. korupsi? Kasus korupsi siapa namanya itu brigjen tuh? Kepala bagian Nah, keuangan itu Angkatan satu Darat. kasus, Bang. Itu satu kasus. Belum ada di Republik ini Itu satu hukuman seumur kasus. hidup. Saya buat pikir terpidana kita- korupsi. Ada lah, Bang. Cucunya Otto Iskandar Dinata waktu itu Siapa? seumur hidup. Siapa yang Iskandar Dinata itu? Iya, Bang. Cobalah bacakan ancamannya hukuman mati. Iya, ponisnya bukan seumur hidup, Bos. Ancamannya iya. Ini ponis perdana militer seumur hidup. Apa yang dilakukan?
Apa pengadilan sipil belum ada yang ponis seumur hidup? Jadi, Ya, tapi kalau- ini catatan ICW Bang, Abang lupa. gimana? Seluruh kasus Nah, korupsi di gimana pidana sih? militer itu rendah semua. Loh, salah ICW kalau begitu. Salah. Saya wartawan, saya bilang benar. Ya cuma satu Enggak. saya Saya tidak bisa menghadiri membenarkan sidangnya. jumlah mayoritas putusan bermasalah. Kalau dalam bicara Dibandingkan konstitusi, dengan korupsi lain, Ya. di pengadilan sipil belum ada yang seumur hidup. Masa kok. abang bilang satu putusan itu menjelaskan itu baik semua kan? Loh, Kalau kita bicara- cuma kalau bilang meragukan itu saya Abang bilang tidak. harus penuh tuh paket undang-undangnya. Faktanya penelitian angka penghukuman itu rendah Di pengadilan sekali. sipil belum ada yang berani Makanya- menghukum seumur hidup. Bukan Yang soal cuma itu berani-beranian terjadi. Bang, soal Mau- masalah tidak bersalah. Kan kita menganut prinsip hukum mendingan membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum Ya, orang. apalagi menghukum orang Daripada seumur hidup menghukum kalau dia satu tidak orang yang tidak bersalah. Bang Ya, Gisman, lebih saya nanya berbahaya nih. lagi. Bang Gisman aktivis 98 ya. Pasca reformasi, kita itu supremasi sipil atau supremasi militer? Kita negara demokrasi atau negara otoriter? Dari awal belum reformasi kita udah supremasi sipil kok. Ya Nah, udah. kita negara demokrasi. Pidananya sipil ya Ya. sipil. Kapan Bang. supremasi Jadi sipil? korupsi Simpel ini itu, wilayah Bang. publik, wilayah sipil. Mestinya kemudian diadili di pengadilan sipil. Itu KPK sudah diputuskan itu agenda oleh asing MK. untuk memperlemah bangsa. Tetapi itu bagian dari kepentingan pengadilan agenda asing. militer itu Enggak, mengadili Bang. persoalan Jangan militer. jangan Udahlah, diplot bahwa seluruh itu bagian dari kepentingan Kita agenda tertib, asing. tertib Ini bukan negara agenda hukum, asing, negara Bang. demokrasi. USAID, USAID, ini Jangan- tuh untuk jangan- melemahkan bangsa itu supaya militernya lemah. Omong kosong soal Kejaksaan Agung sudah punya Plot negara Itu asing kepentingan nggak asing ada. lah. Kalau saya negara ini dibayar asing bang, kerjasama dengan asing. Negara ini ante-ante asing. Sebentar lagi korban-korban Iya. perang Gaza itu mau dilindungi oleh negara Iya. ini. Negara ini negara paling biadab, pelanggar HAM bang. Teman-teman kita Ya, juga. jangan kemudian Teman-teman kemudian kita juga gerakan datang dari asing masyarakat juga. sipil. Kesimpulan abang fatal itu, Buktikan saya terutama, saya tantang kapan saya dibayar asing. Iya, banyak teman kita di asing. Nah, kapan? Buktikan. Ferry mungkin bukan, tapi banyak teman kita di Buktikan, asing. buktikan. Yang minta Siapa, itu Bang? Yang banyak bayar sesuai asing gitu gerak loh. dengan masyarakat sipil Dapat atau tidak. untung aja. Negara untung kita, aja Trump udah bubarkan USAID. Katanya rezim keberlanjutan. Loh, keberlanjutan Prabowo. bagaimana? Melanjutkan Reja- apa yang dilakukan Bagaimana Pak Jokowi. keberlanjutan Reja jadi Bang, tersangka? korban-korban Kalau keberlanjutan, perang. Jokowi pelihara Reja. Hari ini Reja jadi tersangka. Nggak ada Cuman keberlanjutan. jangan bukan, satu bukan itu itu. aja, Bang. Jokowi pelihara Sritex. Negara kita PSN sebentar lanjut lagi terus. jadi ante-ante Jokowi yang PSN lanjut terus, Jokowi Rempang pelihara lanjut Sritex. terus. Hari ini Sritex jadi tersangka. Food estate lanjut Masih ingat terus. dulu Nah, Paman ini sama Samsung persoalan, yang Bang. Godibek itu, Sritex yang bikin. Hari ini Sritex jadi tersangka. Nah, kenapa saya angkat Jadi nggak soal juga, peradilan gitu loh militer? ya, Bang. Jangan satu- Kenapa saya angkat soal peradilan militer? Sekarang Pak Prabowo punya kebijakan yang menempatkan banyak TNI aktif, ya banyak, Polri di posisi aktif sipil. di posisi-posisi sipil. Kita tanya nanti kalau mereka melakukan tindak pidana kerjanya korupsi, kerja sipil. siapa yang kemudian mengadili? Pertanyaannya gini, kok kerjanya- mau jabatan sipil tapi tidak mau diadili. bertanggung jawab secara demokratis sesuai supremasi sipil? Ini persoalan. Itu sudah poin Di mana penting, Bang. di mana interaktifnya? Lah, Coba abang cari, wartawan Coba pasti gimana lebih interaktifnya, jago Pak? mencari, Bang. ini lebih Abang. aneh, Bang. Kasus Bulog, Bang. Dirjen Bang, Bulog udah berhenti dia. Ya berhenti. Udah berhenti dia. Dengar kisahnya. Si siapa ini? Dia aktif Novi dikritik berhenti. undang-undang pasal 4749 gitu ya. Undang-undang TNI. Tiba-tiba dia mengundurkan diri. Lalu mundur dari jabatan Bulog jadi aktif TNI lagi. Ini proses paling langka di muka bumi, Bang. Nah, kita punya undang-undang di mana yang mengatur itu? Iya. Undang-undang TNI, Bang. Undang-undang TNI, Jelas, Bang. Bang. Abang Undang-undang buka TNI. pasal Undang-Undang 34 Pasal tahun 47 2004. Iya, posisi dia apa? Dia waktu itu TNI aktif. Iya. Masuk sebagai kepala Buktok sebagai TNI aktif. Dikritik karena melanggar undang-undang. Beliau mundur jadi orang sipil. Mundur tetap kan? Kabulok. Tunggu dulu. Karena dia sadar dia tetap mundur, jadi Kabulok. Enggak, belum. Jadi tetap jadi kepala Bulog. Mundur jadi militer. Setelah mundur, dia menyesali. Dia kemudian kembali ke militer. Ya belum SK pemecatannya belum keluar, pemerintahan Tapi kan belum keluar. mundur tidak harus SK. Ya nggak bisa. Orang mundur. Orang itu harus SK, ponis saja harus pakai Bah, keputusan. ini gitu loh. fakta. Belum ini lagi yang terjadi belum dengan lagi nih, Bang. apa juru bicara presiden itu mundur tidak kembali mundur apa, lagi. Bung Ferry, kalau kita bicara kekacauan administrasi itu bukan hanya di militer. Saya Sipil lebih buruk. saya ngalamin di DPR. Sipil lebih buruk. Ketika masa Gus Dur, Laksamana itu sudah jadi menteri. Yes. Kwi Kangi kan sudah jadi menteri juga. Tetapi ketika pada masa Gus Dur ya, kan mereka diberhentikan. Balik lagi menjadi anggota DPR.
gitu loh. Udahlah. Padahal sudah menteri hampir setahun. Waktu Mega jadi menteri lagi kan. Jadi kekacauan ini kita ini suka-suka mereka aja nih yang punya otoritas ini. Betul Bang. Jadi kalau saya melihat begini, Tapi sipil Bahwa- tidak bersenjata Bang. ya maksud saya begini bahwa Ya sipil tidak menjata, tapi korupsi Gini, lebih parah di sipil. gini Bung Kisman, apa yang kita Korupsi terbanyak tuh di apa yang sipil, kita bupati diskusikan berapa ratus ini, gitu loh. Gubernur apa berapa yang kita puluh. bicarakan dari awal Menteri sampai berapa akhir puluh, nanti sipil semua gitu Belum loh. kan ketahuan. berujung kepada otoritas presiden. Yes. Kan itu dulu. Ya. Kita sudah banyak contoh. Kalau presidennya itu bersih, Yes. presiden itu clear, tidak bermain-main dengan persoalan korupsi, persoalan anggaran negara, proyek-proyek bisnis dan lain-lain, ini semua akan takut. Jaksa, polisi, tentara, Cocok. KPK itu akan takut. Nah oleh karena itu kita mengharapkan bahwa Pak Prabowo dan timnya ini betul-betul ya katakanlah punya salah punya, tapi sekarang dengan kita bicara KUHAP, kita bicara persoalan bangsa yang begini berat, mulailah dengan kebersihan. Ya. Iya. Sehingga yang bawah ini apa yang tadi dikhawatirkan Bung Kisman, Bung Ferry dan semuanya kita bahwa ini bisa. Jadi kuncinya di situ aja. Ya kan? Polri dulu. Karena Pak Hugengnya bersih kan? Pak Bang Jul, satu waktu Pak Kunarto cerita sama saya. Pak Kunarto cerita, sekitar 2 minggu lagi dilantik jadi Kapolri. Dipanggil sama Pak Harto. Datang. Dan berdua sama Pak Harto. Pak Harto tanya, kapan lagi dilantik jadi Kapolri? Oh, bentar lagi Pak, minggu depan. Begini, Kapolri itu, polisi itu ya tergantung kamu. Catat. Polisi tergantung Kapolri maksudnya. Pak Kunarto dia sampai nunggu lagi. Pak Harto siap curutu. Udah 15 menit. Izin selanjutnya Pak. Ya enggak ada. Ya polisi itu ya kamu. Kamu bagus, polisi bagus. Ya, Kamu jelek, polisi jelek. Cocok. cocok itu. Jadi artinya apa? Balik kepada pimpinan tadi, balik kepada pimpinan. Iya. Personnya yang bermasalah yang diperbaiki. Jangan institusinya dibubarkan. Cocok nih. Tapi karena beliau lebih sejuk, penjelasan lebih mantap karena sudah minum kopi. Persis saran presiden. KPK-nya karena ad hoc ya boleh bubar boleh tidak gitu. Tergantung mau Sudah rakyat. berkurang. Sudah melunak. Sudah melunak. Cocok. Kalau saya usulnya bubar, Cocok. tapi kalau rakyat tidak menghendaki ya tidak. Nggak boleh dikurangi lagi. Pengalaman di Mantap. beberapa negara, lembaga-lembaga hukum, penegakan hukum ad Di hoc, Singapura nggak ada KPK. seperti di Hong Kong misalnya itu kan paling keras. Dengan adanya KPK-nya di Hong Kong itu korupsi boleh kita bilang aman, Membaik. membaik gitu loh. Nah dan kita selalu kan kalau koordinasinya ke Hong Kong tuh kan, betul nggak? Ya. Salah Jadi, satu rujukan. Ya, salah satu rujukan. Jadi menurut saya itu lagi lah. Selama pemimpin tertingginya bersih, kemudian timnya juga bersih, tidak bermain-main, itu polisi, tentara, jaksa, KPK, semua hakim itu pasti takut. Karena nggak bisa disuap. Selama bisa disuap, dimainkan, kasih proyek, ini yang membuat semua lembaga hukum kita rusak. Kan gitu, tidak taat. Sebenarnya kan bisa dilihat, ini KUHAP nih main-main atau serius nih. Nah, Nah, jadi semuanya kita harapkan kepada Presiden Prabowo itu betul-betul bikin tim serius untuk supaya bagaimana KUHAP ini berkualitas. Yes. Kawan-kawan di DPR itu memang sudah menjadi pekerjaan mereka, tapi kan kadang-kadang kecapean, terlalu banyak yang diurus. Saya khawatir Bang Julpan, saya khawatir kita di sipil juga terlalu kaku, berharap DPR yang buka diri, padahal harusnya kan kantor DPR itu kan rumah rakyat. Kita datang ke sana aja tanya mereka. rakyat mau buka diri Bang, tapi kan tidak bisa dadakan Bang. Tiba-tiba bahas 1 hari selesai kan. Iya. Semua kita terkejut. Ya, kita Kalau nggak ada proaktif, teman-teman media, nggak tahu kita nih. Kita proaktif masyarakat. aja, kita proaktif dulu kita begitu gagah nak lawan
Pak Harto aja bisa kok gitu loh. Masa Beda dong. Sekarang beda. Sekarang Menarik. Nggak, jadi kan saya pengalaman DPR itu baru dengar kalau turun 10.000, 20.000, 100.000. Iya. turun sekarang Itu, Bang. gitu aja gitu loh. Nah, kalau no viral no justice, Bang. Karena saya Sekarang. kalau saya kan terbatas sebagai wartawan, nggak Terbatas. punya masa gitu loh, Pak. Kalau Pak Ferry ini kan Enggak lah, tulisan wartawan itu mempengaruhi publik. Iya. Tapi menarik loh, Bang, di KUHP ini KPK nggak diajak, Komnas HAM nggak diajak, tiba-tiba disuruh jadi Menteri di HAM bawah aja nggak diajak penyelidik. kok. Iya, di bawah kepolisian. Iya. Iya, Menteri HAM tidak diajak, ya. Terus advokat tuh kalau nggak gedor-gedor juga nggak akan kemudian bisa Ada di panggil. BPU. Kalau nggak kita saya positif thinking. Ini yang Pertama saya menjadi lihat dari persoalan. profil 5 pimpinan dewan ini semuanya aktivis. Sebetulnya sesama aktivis bisa bicara dong, karena dulu kita sama-sama di lapangan kok gitu loh. Bang Kisman nggak boleh juga gitu. Kalau sama kekuasaan, Bang positive thinking. Sama kita, abangnya juga harus positive thinking. Kami ini adik-adik abang. Iya. Ampun, takbir. Oke, ini kalau saya kira bagaimana Bung Khairul? Ini masih perlu closing statement ya. Saya kira 2 menit. Silakan Bung. Ya, buat kami sendiri intinya KUHP ini tetap kita kawal dan mudah-mudahan di waktu yang kita masih punya 6 bulan, setengah tahun. Bahkan bisa lebih, Bang. Ya, kita bisa dalami lagi dan saya berharap yang tertarik dengan usulan dari Bang Ferry tadi. Usulan-usulan itu kalau memang ditolak dijawab. Jadi memang ada satu argumentasi yang bisa orang paham gitu ya. Kita juga mengerti tidak semua usulan pasti diterima. Ya. Ini tarik menarik perlu negosiasi Tapi dijawab. Ya. antar kepentingan. Kita tahu juga tarik menarik antara polisi, jaksa dan segala macam. Tapi paling tidak bisa dijawab agar kita betul-betul bisa menghasilkan karya legislasi yang cukup berkelas lah ya. Ya. Di eranya sesuai tantangan zamannya dan saya pikir masih ada waktu ya. Dibuka akses dan kalau bisa mungkin buat tim kecil lah. Ini Teman-teman DPR juga kan sibuk, tim kecil lah, tim ahlinya yang memang bisa diskusi lebih intens, lebih deep gitu ya. Nanti apapun hasilnya baru diyakinkan kepada teman-teman DPR. Tapi bukan tim kecil seperti yang di pemerintah ya, Bang ya. Bukan. Hanya ini jangan polisi, ditanggapi. jaksa. Jangan. Ini closing statement ditanggapi panjang lagi. Iya kan? Panas lagi ya. Panas lagi. Intinya itu dan kami juga dari KD juga tidak mau KUHP ini melemahkan KPK dan alhamdulillah tadi kan nggak ada persoalan ya untuk KPK juga. Nanti kita tetap bikin berkekuatan. seminar yang lebih besar. Ya. Itu. Silakan Bung Iya, Usman. saya sih tetap positif karena saya hampir 5 pimpinan dewan hari ini saya kenal. Iya. Mbak Puan juga pernah magang di majalah Forum sebagai wartawan juga gitu loh. Jadi hampir semuanya pernah pimpin demo di lapangan lah. Dikasih honor nggak? waktu 5-5-nya. Ya, saya waktu itu lupa berapa gitu loh. Tapi honor magang. maksud saya bahwa basic civil society yang peduli dengan dialektika dan diskursus politik, sehingga mungkin waktu belum terlambat ya. Arif, kita sama-sama lah kita duduk lagi bahwa ini persoalan kita bisa saja sebentar lagi kita akan kita meninggalkan bangsa ini kepada adik-adik di bawah kita gitu lah. Tapi kita harus wariskan sesuatu yang tetap bernilai sehingga ada kekaguman dari generasi mendatang kepada kita. Bayangkanlah para bapak bangsa di usia 20 tahun, 30 tahun itu menghabiskan waktunya untuk berpikir tentang bangsa ini ke depan. Yang lebih baik bagi kita adalah kita meninggalkan legacy yang dikagumi oleh anak cucu kita. Ya, makanya kan saya berpikir bahwa KUHP ini menjadi salah satu legasinya Pak Prabowo. Makanya harus tadi berkelas. Jelas. Ya kan? Gitu. Silakan Bung Arif. Iya. Pak Gisman ini kalau kita kasih lagi buka perpustakaan. Subuh kita, Bang. Ada masalah baru. Jadi saya pikir begini, RKUHP yang hari ini dibahas oleh DPR dan juga pemerintah secara kilat itu masih mengandung banyak persoalan. Ya tadi sudah kita bahas panjang lebar. Dan saya pikir masyarakat Indonesia, ya kita semuanya membutuhkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang harusnya jauh lebih baik dibandingkan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Sepakat sekali harus menjadi karya agung dari generasi hari ini supaya penegakan hukum di masa depan di Indonesia itu semakin berkualitas.
peradilannya jujur, adil, dan memastikan keadilan sosial itu dimiliki oleh semua orang, bukan hanya orang-orang kaya atau elit saja, atau bukan hanya yang kemudian kasusnya kebetulan bisa viral, tapi kasus di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh pelosok tanah air. Dan itu semua hanya bisa terjadi ketika DPR RI dan juga pemerintah memastikan bahwa prosesnya benar sesuai dengan mandat konstitusi dan juga demokrasi. Ya, tidak boleh kemudian menyimpangi prinsip-prinsip partisipasi yang bermakna, keterbukaan. Dan yang tidak kalah penting adalah tadi partisipasi bermakna ini mestinya melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, stakeholder seluas-luasnya. Kementerian lembaga yang tadi kita sempat bahas, KPK, Komnas, Tidak ada salahnya pasal-pasal itu diumumkan di media ya, kayak betul, dulu ya. Bang. Betul, Bang. Dulu kan di media Kak ya. Termasuk kelompok rentan ya, Bang. Kelompok rentan, korban, itu juga ternyata belum diajak bicara, Bang. Dinda Arif, Ya, ini satu menit saja, persoalan. 1 detik. Nah, saya selesaikan aja, Bang. Enggak, Nanti ini masih disambung, Bang. terkait yang Dinda Arif. Nggak bisa disambung. Masih Ini terkait yang closing Dinda Arif. Udah closing. Iya, makanya saya closing sekalian, Bang. Iya. Jadi itu ya harus melibatkan partisipasi seluas-luasnya masyarakat, dan masukan-masukan itu betul-betul selama ini yang problem, Bang. Hanya didengar tapi tidak dipertimbangkan dan dijelaskan ini diterima atau tidak. Bahkan pemerintah itu punya tim ahli, profesor-profesor, dosen-dosen ahli pidana, hukum acara dan lain sebagainya. Itu hanya kemudian diminta bicara, tidak dilibatkan untuk mengecek. Mereka marah betul. Saya jangan mundur. hanya dijadikan pajangan sampai mundur dari tidak. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita berharap betul-betul proses legislasi yang berjalan di KUHP ini adalah proses legislasi yang sangat-sangat demokratis. Mestinya begitu. Jangan sampai KUHP-nya justru lebih Satu jelek. menit. Dinda Makasih, Arif, Bang. Peri tahu, kita jangan kalah sama amandemen pertama Konstitusi Amerika. Amandemen pertama Konstitusi Amerika itu Peri tahu, cuma karena kebebasan pers belum masuk, kebebasan berpendapat belum masuk. Maka 13 negara yang tadinya tidak mau bergabung dengan American Union, hanya gara-gara 2 soal ini belum masuk dalam Konstitusi Amerika. Tapi begitu desakan agar kebebasan pers masuk, kebebasan berpendapat amandemen kedua kalau saya. pertama masuk, maka 2 tahun kemudian Gabung semua. itu gabung semua 13 negara bagian itu gabung lagi. Nah, untuk kita tetap jaga kebersamaan NKRI kita ini, maka semua kepentingan harus dilibatkan dalam bahasan KUHP ini, karena itu ruhnya kita. Jangan kita kalah dengan Amerika gitu. Ya, setuju. Silakan Bung Ferry. Jadi kalau mau ini akan jadi masterpiece, saya mengusulkan dulu di tahun 1920 di Austria ada kekacauan konstitusional. Mau buat undang-undang dasar baru, konstitusi baru. Supaya tidak banyak menarik kepentingan politik, ketidakpahaman lebih banyak politisinya. Maka Austria menunjuk 1 orang, pakar hukum tata negara terbesar. Namanya Hans Kelsen. Dia yang akan menuliskan konstitusi baru untuk Austria. Konstitusi 1920. Barulah konstitusi itu diuji, diberi masukan banyak orang. Saya mengusulkan rewriting KUHP ini. Cari 1 orang maestro hukum pidana, khusus hukum acara pidana. Dia yang akan menuliskan sangat baik, pertanggungjawaban keilmuannya, lalu kemudian setelah jadi baru diuji. Bukan pakar hukum pidana yang pro polisi, pro jaksa, pro KPK, pro hakim, tapi betul-betul yang dianggap orang sebagai orang yang paling dihormati. Saya yakin itu bakal sangat bagus. Rekomendasi Ferry siapa ya? Nah, saya nggak bisa menyebut nama. Nanti sebut nama. Promosi. Ini promosi. Ini lagi main belakang Main belakang lagi kan. Kena Barah Bakisman, ternyata jelek buatannya kan. Oke, kita 2 jam persis ini sebenarnya, kurang 5 menit ya. Tinggal dipotong aja per jam. Luar biasa. Ini kalau kita nggak potong-potong, kita nggak bagi 2, ini orang bisa tidur sampai sahur. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.